Bab 481. Pulihkan posisi gulir 24%. Saat Krune pulih, dia tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Sepertinya aku benar-benar tidak naik ke surga. Roh cahaya telah dikonfirmasi. Jelas sekali. Sudah kubilang, kultivasimu terlalu rendah, jalan itu tidak akan pernah terbuka untukmu saat ini. Krune mengangguk sebelum bertanya. Pada akhirnya, mengapa hal itu muncul padaku? Roh cahaya berpikir sejenak sebelum berkata. Satu-satunya hal yang bisa kupikirkan adalah energi ilahi. Ini adalah sesuatu dari alam yang lebih tinggi, dan cobaan pendakian adalah yang perlu kau lalui untuk pergi ke sana. Mungkin ada beberapa hubungan antara keduanya. Tentu saja, aku tidak bisa menjamin karena aku belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Hevin kemudian menyampaikan pendapatnya. Jika apa yang dikatakan roh cahaya itu benar, maka kita tidak perlu khawatir setelah kita keluar. Lagi pula, kau baru berada di tahap 1 alam pemecah kekosongan, jadi akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai jalan ilahi. Tidak perlu khawatir akan cobaan lain dalam waktu dekat. Krune mengangguk lalu melupakan pikiran-pikiran itu. Beberapa jam kemudian, Krune kembali ke kondisi prima. Dia kemudian mengeluarkan semua perisai kesengsaraan Kaleu miliknya untuk diperiksa. Ada cukup banyak retakan. Untungnya, formasi tersebut tidak pecah. Krune telah membawa semua peralatan tempatnya ke cincin spasial. Setelah mengeluarkan semuanya, dia segera mulai memperbaikinya. Krune telah menggunakan biji kesengsaraan Kaleu untuk membuat perisai, tetapi masih ada cukup banyak yang tersisa setelah perisai selesai dibuat. Setidaknya, itu lebih dari cukup untuk memperbaikinya. Light Spirit menyelesaikan pengisian ulang sumber petir kesengsaraan miliknya tidak lama kemudian. Dia mengambil kesempatan itu dan menutupi tempat persembunyian mereka dengan lapisan petir kesengsaraan untuk mencegah indera ilahi melakukan pemindaian. Krune mengerjakan perisainya sepanjang hari sebelum semuanya akhirnya diperbaiki. Sebagian besar kekuatan kehendak yang ditinggalkannya telah lenyap, jadi dia memasukkan lebih banyak kekuatan kehendak ke dalam perisainya. Di tingkat kekuatannya saat ini, kekuatan kehendaknya dapat bertahan selama bertahun-tahun selama energinya tidak digunakan. Bahkan ketika dipanggil, Krune percaya bahwa kekuatan kehendaknya dapat berfungsi selama beberapa jam jika tidak dihancurkan. Setelah semuanya selesai, Krune menatap Hevin. Baiklah, saya sudah siap. Apakah Anda akan mencobanya sekarang? Mata Hevin berbinar, dan dia langsung mengangguk. Tentu saja. Roh cahaya kemudian menarik kembali lapisan petir kesengsaraan, dan mereka muncul di luar. Sekali lagi, Krune berhenti menggunakan energi kekacauan untuk hal lain selain mendukung Hevin. Energi itu mulai memasuki jiwa ilahinya tanpa henti, dan kali ini, tidak kembali. Krune dapat merasakan kekuatan jiwa Hevin meningkat saat dia mengamati. Alam transformasi jiwa, secara teori, akan memungkinkan Hevin untuk menciptakan energi kekacauan tanpa memerlukan bantuannya. Itu juga akan memungkinkannya untuk menghidupi dirinya sendiri jika suatu hari mereka benar-benar terpisah. Seluruh proses itu memakan waktu sekitar 2 jam bagi Hevin. Pada akhirnya, Krune merasa jiwa ilahinya telah berubah entah bagaimana, meskipun dia tidak bisa menjelaskan secara pasti apa perubahannya. Namun, rasanya agak familiar. Kesuksesan. Krune tersenyum setelah mendengarnya. Dia juga melihat ke langit, dan benar saja, tidak ada yang namanya kesengsaraan surgawi yang terlihat. Sepertinya alam semesta benar-benar tidak mengenali sistem kultivasi jiwamu. Hevin tertawa. Hal itu terlalu bagus untuk dipahaminya, hanya itu saja. Krune tidak membantahnya, energi mental memang sangat ampuh. Jadi, apa yang berbeda dari dirimu sekarang? Hevin segera berkonsentrasi dan mengerahkan jiwa ilahinya. Benar saja, Hevin kini mampu menciptakan energi sumber elemen dan energi kekacauan sendirian. Bagus. Ini sesuai dengan rencanaku. Kau memperhatikan perbedaan dalam jiwa ilahi kita, bukan? Krune mengangguk sebelum Hevin melanjutkan. Begitu kau mencapai alam transformasi jiwa dengan jiwamu sendiri, kau tidak akan merasakan perbedaan apapun. Itu hanya terjadi karena aku adalah jiwa ilahi. Intinya adalah sekarang aku dapat memahami hukum-hukum itu sendiri tanpa harus bergantung padamu. Krune terkejut mendengar itu. Begitu ya, tidak heran kau bisa menciptakan energi kekacauan. Lagi pula, kau butuh dukungan hukum untuk melakukannya. Jika kau tidak bisa menggunakan hukummu sendiri, mustahil untuk menciptakan energi kekacauan. Hevin mengangguk. Tepat sekali. Tentu saja, hukum-hukum yang kau pahami, aku juga memahaminya, jadi aku tidak perlu memahaminya lagi. Tapi begitu aku keluar, aku tidak akan mendapat dukunganmu lagi, jadi aku perlu melakukan perubahan ini. Aku senang semuanya berjalan sesuai harapanku. Krune kemudian menjadi penasaran. Jadi, apa perbedaan energi mental Anda sekarang? Mendengar itu, Hevin segera memanfaatkannya. Pertama, dia menyebarkan energi mentalnya sekali lagi. Sebelumnya dia mampu melihat segala sesuatu dalam radius sekitar 30 km, tetapi sekarang. Hahaha. Kekuatannya berlipat ganda, sekarang aku bisa melihat semuanya dalam radius sekitar 60 km. Itu benar-benar hal yang mengesankan. Itu berarti Hevin dapat melihat lebih jauh daripada beberapa kultivator alam jalur ilahi tahap awal dan binatang iblis.
Kekuatan jiwa Krune sangat besar untuk tingkat kultivasinya. Tetapi bahkan dengan terobosan terakhirnya, dia hanya bisa mencapai sekitar 15 km saja. Tentu saja, energi mentalnya bisa menjangkau lebih jauh, mencapai radius 20 km. Itu sungguh mengesankan. Itu adalah satu lagi cara untuk menjaga diri kita tetap aman. Bagaimana dengan serangan energi mental? Hevin berkonsentrasi dan mencoba membentuk pedang energi mental. Hanya dalam 1 detik, pedang itu siap. Hal itu mengejutkan Krune dan Hevin lebih dari apapun. Tunggu sebentar. Ini bagus sekali. Berapa banyak yang bisa kamu buat sekaligus? Hevin dengan cepat berkonsentrasi, dan 10 bila energi mental lainnya muncul setelahnya. Hal ini akan luar biasa. Aku juga bisa merasakan bahwa kekuatan mereka jauh lebih tinggi. Krune setuju dengan Hevin. Itu bagus karena kau juga menggunakannya untuk melindungi burung beo. Ketika kau menggabungkan paruh tingkat dewa dan energi mental, aku ragu akan ada siapapun di alam jalan ilahi yang dapat menghentikannya. Hevin merasa sangat bahagia. Ya. Untungnya, aku tidak perlu mengendalikan paruh tingkat dewa ini seperti yang kau lakukan dengan peralatan lain. Jika tidak, aku tidak akan bisa menggunakannya. Aku hanya perlu menggunakan kepalaku untuk menunjuk ke arah yang benar sambil menggunakan energi mental di depannya. Roh cahaya akhirnya berbicara pada saat ini. Semuanya baik-baik saja, tetapi kau perlu menjalani pengalaman tempur untuk mempelajari cara menggunakan kekuatan barumu. Jadi, jangan buang waktu lagi dan bergeraklah, kita masih bisa menemukan beberapa kultivator dan binatang iblis di jalan menuju pilar cahaya berikutnya. Mendengar itu, mata Krune dan Hevin berbinar. Mereka pun ingin memeriksa seberapa kuat mereka sekarang. Dalam perjalanan menuju pilar cahaya tingkat ke-6, Krune menemukan beberapa binatang iblis dan kultivator. Saat ini, tidak ada lagi yang berada di bawah alam pemecah kekosongan. Tapi itu juga bagus. Pada akhirnya, Krune berhadapan dengan kultivator alam pemecah kekosongan tahap 7. Seperti biasa, Krune sengaja membiarkan pihak lawan memperhatikannya. Melihat kultivasi Krune, musuh terkejut terlebih dahulu. Meskipun alam pemecah void ada di mana-mana di tingkat ke-6, yang tahap 1 sulit ditemukan. Sebagian besar sudah berada di tahap 4 atau lebih tinggi. Pria itu kemudian langsung menyerang. Bukan karena dia mengira Krune akan menjadi lawan yang tangguh, tetapi karena kultivasinya. Jika Krune mencapai tempat ini dengan levelnya, kemungkinan besar dia adalah salah satu jenius super yang memasuki tanah suci. Ada kemungkinan besar Krune membawa beberapa batu energi ilahi yang didapatnya dari hadiah pilar cahaya. Melihat pria itu mendekatinya, Krune tersenyum. Tak lama kemudian, gelombang energi dan ledakan menyebar kemana-mana. Namun, Krune sudah mampu melawan pemilik fragmen surgawi tingkat 6 level 3 saat berada di alam penempaan jiwa. Sekarang dia juga berada di alam penghancuran kekosongan, seorang kultivator tingkat lebih tinggi saja tidak akan terlalu mengancamnya. Apalagi yang tidak memiliki fragmen surgawi tunggal. Tidak lama kemudian, kultivator itu berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Krune tidak menghentikannya. Ia hanya melihat kejadian itu dan tersenyum. Memang, hanya pemilik fragmen surgawi lainnya yang bisa menjadi tantangan sekarang. Dan itu pun, mereka harus jauh lebih kuat. Roh cahaya setuju. Itu memang sudah bisa diduga. Kau memiliki meridian elemen dan kekacauan, dan sekarang jiwa ilahimu dapat mengendalikan energi kekacauan jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika kau menggabungkan dua fragmen surgawi dan petir kesengsaraan ungu milikku, hasilnya akan melebihi yang diharapkan. Krune kemudian mengumpulkan elemen-elemen tersebut di tangannya dan mencoba menggabungkannya. Meskipun sebagian besar tidak menyatu, sebagian kecil tetap berhasil menyatu. Sayang sekali aku belum bisa menggunakan teknik pengaturan elemen seperti guru. Aku mencoba menggunakan sedikit elemen gabungan ini dalam pertempuran tadi, tetapi butuh waktu terlalu lama untuk mengumpulkannya. Pada akhirnya, jauh lebih baik untuk terus menggunakan elemen seperti yang telah kulakukan selama ini. Lalu Krune menatap Hevin. Bagaimana di pihakmu? Hevin mengangguk sebelum menjelaskan. Peningkatan energi mental membuat segalanya jauh lebih mudah. Tidak akan terlalu sulit jika aku ingin membunuh orang itu. Namun, aku sudah merasakan keterbatasan boneka bintang emas puncak. Meskipun sebagian boneka burung beo terbuat dari logam tempa api ungu, ia tetap memiliki batasnya. Krune setuju dengannya. Alam pemecah kekosongan juga dianggap sebagai alam bintang berlian. Wajar jika burung beomu kesulitan sekarang. Kau juga membawa peralatan dalang dan banyak material bersamamu, bukan? Mengapa kau tidak melakukan beberapa modifikasi lain kali aku berhenti untuk berkultivasi? Aku tidak keberatan menempa beberapa bagian yang diperlukan karena aku tetap bisa berkultivasi. Hevin berpikir sejenak dan mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Baiklah. Sebelumnya aku tidak bisa melatih keterampilan dalangku karena tidak ada cukup energi kekacauan untuk kami berdua. Tapi sekarang, aku bisa menciptakan energi kekacauanku sendiri, jadi aku bisa fokus padanya lagi. Krune tersenyum. Jangan lupa untuk tetap memfokuskan sebagian pikiranmu pada pengembangan teknik kultivasi jiwa. Karena kamu juga dapat menggunakan energi ilahi, akan sia-sia jika kamu tidak menggunakan setiap detik yang tersedia untuk melakukannya. Hevin setuju sekali lagi. Jangan khawatir, aku belum melupakan prioritasku.
Krune dan Hevin kemudian pergi sekali lagi. Mereka masih ingin mendapatkan pengalaman tempur tambahan. Jika memungkinkan, mencari seseorang yang lebih kuat dari orang sebelumnya. Mungkin seorang pemilik fragmen surgawi. Ada satu hal yang berisiko tentang pilar cahaya sekarang. Mulai dari level ke-6 dan seterusnya, tidak akan ada zona aman lagi. Namun, jika Krune ingin maju, dia harus pergi ke tempat pilar cahaya berada. Tidak hanya itu. Jika dia ingin mengambil hadiah batu dewa, dia harus memanggilnya di depan semua orang di sekitar pilar cahaya. Untungnya atau tidak, Krune gagal total di percobaan terakhir, jadi dia tidak punya hadiah untuk diambil kali ini. Hevin, sebarkan energi mentalmu sementara aku menggunakan lapisan petir kesengsaraan ungu. Kita akan memeriksa apa yang ada di sekitar pilar cahaya berikutnya dengan cara ini. Jika terlalu berbahaya, kita akan memilih yang lain. Hevin setuju dengan Krune saat mereka melakukan perjalanan melawan arah aliran energi ilahi. Akhirnya, mereka tiba di tempat berikutnya. Namun, sekitarnya benar-benar kosong, tidak ada satupun makhluk hidup sejauh mata memandang. Jebakan. Roh cahaya setuju. Kemungkinan besar, meskipun kau tidak dapat melihatnya, aku dapat merasakan indera ilahi mereka. Hevin kemudian menunjuk ke arah tertentu. Aku menemukannya. Sebenarnya, ada cukup banyak kultivator dan binatang iblis yang bersembunyi di sekitar pilar cahaya. Namun, sepertinya mereka juga tidak berteman satu sama lain. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda dan tampaknya berasal dari ras yang berbeda. Krune berpikir sejenak sebelum bertanya. Bisakah kau melihat tingkat kultivasi mereka dengan energi mentalmu? Hevin mengangguk. Sebagian besar berada di alam penghancur kekosongan, hanya sedikit yang berada di jalan ilahi. Aneh sekali. Mereka pasti saling mengenal, jadi mengapa mereka bersembunyi? Apakah mereka mencapai kesepakatan untuk menyerang siapapun yang mendekat bersama-sama? Krune menggelengkan kepalanya. Dari apa yang kau ceritakan, jumlah mereka terlalu banyak untuk dianggap penting. Pasti ada alasan lain di baliknya. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kultivator lain dan binatang iblis yang datang. Hevin, periksa apakah ada orang di sekitar yang tidak terlalu dekat dengan sebagian besar dari mereka, kita akan pergi bertanya apa yang terjadi. Hevin mengangguk sebelum menunjuk ke arah seekor makhluk iblis yang agak lemah. Makhluk itu baru berada di tingkat kelima alam penghancur kekosongan dan menjaga jarak yang cukup jauh dari yang lain. Maaf, teman. Apakah kamu sendirian? Binatang iblis itu hampir melompat ketakutan. Dia terus menyebarkan indera ilahinya sepanjang waktu, tetapi dia sama sekali tidak melihat Krune mendekatinya. Saat itulah dia menoleh ke belakang dan melihat bola petir ungu kecil melayang di sana. Jelas, itu adalah kelompok Krune. Siapakah kamu, bagaimana kamu bisa melihatku? Krune hanya tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak berencana melakukan apapun padamu, teman. Hanya saja aku memperhatikan ada banyak orang dan makhluk buas yang bersembunyi di sekitar pilar cahaya ini. Apakah ada alasan di baliknya? Makhluk iblis itu melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun lagi. Sepertinya ini bukan penyergapan. Pria itu kemudian menenangkan dirinya. Tidak ada yang bersembunyi karena keinginan sendiri, tetapi karena pilar cahaya. Krune merasa bingung tetapi menunggu pria itu melanjutkan penjelasannya. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda seharusnya bisa melihat perbedaan pada pilar ini, bukan? Krune memandang pilar cahaya dan memperhatikan bahwa beberapa tanda merah terlihat di dasarnya. Pilar-pilar sebelumnya tidak memiliki hal seperti itu. Ya, itu tanda-tandanya. Makhluk iblis itu mengangguk. Itu adalah tanda perlindungan. Mereka memindai lingkungan sekitar secara acak, mencari target untuk diserang. Itulah mengapa semua orang bersembunyi. Begitu tanda-tanda itu menemukan target, orang atau hewan malang ini akan diserang oleh formasi yang berada jauh di bawah tanah. Siapapun yang berada di bawah alam jalan ilahi kemungkinan besar akan mati karenanya. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lalu bagaimana rencanamu untuk mengikuti ujian pilar cahaya? Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan. Kau tidak mengerti, itulah ujiannya. Karena kau berhasil menemukanku, seharusnya kau juga bisa melihat bahwa tidak ada satupun makhluk hidup dalam radius 30 km di sekitar pilar itu, kan? Krune menatap Hevin, yang membenarkan bahwa pria itu benar. Ya, aku bisa melihat banyak dari kalian, tapi tak seorang pun yang mendekati itu. Makhluk iblis itu mengangguk. Itu karena area 30 km di sekitar pilar cahaya dianggap sebagai zona kematian yang hampir pasti. Di dalam jangkauan ini, tidak ada yang bisa menyembunyikanmu dari perlindungan tanda-tanda tersebut. Kemampuan bersembunyi hanya berfungsi di luar jangkauan itu. Ujiannya sangat sederhana dan, pada saat yang sama, sangat sulit. Kamu hanya perlu menyentuh pilar cahaya, itu saja. Peringkatmu akan bergantung pada berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mendekati dan menyentuhnya. Krune mengangguk. Namun, masih ada satu hal yang membingungkannya. Lalu mengapa kamu tidak menjauhinya saja dan baru datang setelah kamu memutuskan untuk mencobanya? Binatang iblis itu sudah memperkirakan pertanyaan ini. Itu karena formasi di bawah kita tidak selalu dalam kekuatan penuh. Pada interval acak tertentu, formasi yang melindungi dari mereka yang mendekati pilar cahaya menjadi lebih lemah. Pada saat itu, semua orang yang ingin melewati ujian akan menyerang secara bersamaan.
Apakah ada yang mencoba bersembunyi dari perlindungan itu? Hehe. Tentu saja, selalu ada orang bodoh yang mengira kemampuannya cukup hebat untuk melakukan itu. Tapi semua orang gagal dan mati mengenaskan, tanpa terkecuali. Anti-Divine Sense, bersembunyi di balik bayangan, kamuflase, distorsi ruang, tidak ada yang berhasil. Selain itu, ruang di dalamnya benar-benar kacau. Jika kau mencoba berteleportasi ke sana, hanya kematian yang menantimu. Saat itulah roh cahaya memberikan komentarnya. Dia benar. Jika aku tidak salah, apa yang ada di bawah kita adalah formasi tingkat dewa. Kemungkinan besar, begitu kau memasuki jangkauan pilar cahaya 30 km, tidak ada kemampuan anti-deteksi yang akan berfungsi. Meskipun aku yakin bisa bersembunyi dari deteksi indera ilahi apapun, formasi ini jelas tidak sesederhana itu. Seharusnya ada beberapa cara lain untuk menemukanmu. Lupakan menggunakan lapisan petir kesengsaraan milikku, itu tidak akan berhasil. Krune mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan lain kepada binatang iblis itu. Bagaimana Anda tahu kapan formasi tersebut melemah? Tiba-tiba, Krune melihat sebuah batu terbang ke arah jarak 30 km dari pilar cahaya. Seketika itu juga, sesuatu yang menyerupai binatang buas yang terbuat dari energi muncul. Ia menyerang batu itu dengan kecepatan kilat, menghancurkannya hingga luluh lantak. Bahkan Krune pun merasa merinding saat melihat itu. Apakah Anda melihatnya? Begitulah cara kami menguji level formasi. Saat ini, formasi berada pada kekuatan penuh. Tetapi ketika kekuatannya melemah, serangan akan jauh lebih lemah dan lambat daripada yang Anda lihat. Krune kemudian memikirkan kemungkinan lain. Tapi jika semua orang masuk pada saat yang bersamaan ketika kekuatannya melemah, bukankah akan sulit bagi mereka yang kultivasinya jauh lebih rendah? Para kultivator alam jalur ilahi dan binatang iblis itu bisa menggunakan mereka sebagai umpan untuk menarik serangan. Makhluk iblis itu tak kuasa menahan tawanya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kekurangan seperti itu akan dibiarkan begitu saja? Ini kan ujian. Begitu kau memasuki radius 30 km, kultivasimu akan terkunci di tahap ke-9 alam pemecah kekosongan. Tentu saja, jika kau berada di bawah level ini, kultivasimu tidak akan meningkat ke tahap ke-9. Jadi mereka yang berada di tahap ke-9 masih bisa menggunakan yang lebih lemah jika mereka mau. Namun, karena perbedaan kultivasinya terlalu kecil, tidak ada yang akan mencoba hal bodoh seperti itu kecuali mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan. Menggunakan seseorang dengan kultivasi serupa sebagai kambing hitam atau umpan akan terlalu berisiko. Krune mengangguk. Biasanya, jarak 30 km untuk alam pemecah kekosongan tahap 9 tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa puluh detik. Namun, Krune yakin bahwa ini tidak akan semudah itu. Terima kasih, teman, ini sangat membantu. Binatang iblis itu mengangguk lalu pergi ke tempat lain. Ada dua alasan mengapa ia banyak berbicara dengan Krune. Pertama, karena ia tidak dapat melihat kultivasi Krune atau bahkan merasakan kehadirannya dengan indera ilahi, sehingga ada kemungkinan Krune memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Kedua, semakin banyak peserta yang mencoba secara bersamaan, semakin tinggi peluang untuk lulus ujian. Lagi pula, formasi tersebut harus mengalihkan perhatiannya kepada semua orang. Hevin, ini akan menjadi ujian kecepatan. Untuk meningkatkan peluang kita, aku akan mengambil kendali penuh atas jiwa ilahi. Hevin mengangguk di bahu Krune. Tidak masalah. Saya juga berpikir ini adalah cara terbaik. Namun, jangan langsung masuk saat kejadian pertama. Akan lebih baik untuk mengamati dan melihat apakah semuanya seperti yang dikatakan makhluk iblis itu. Siapa tahu, dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Krune setuju dengan Hevin. Dia ingin naik secepat mungkin, tetapi dia tidak akan pernah mencapai level ke-10 jika dia mati. Tidak butuh waktu lama sampai saatnya tiba. Saat para peserta yang bersembunyi melemparkan batu ke radius 30 km dari waktu ke waktu, tiba-tiba perlawanan di dalam menjadi melemah. Melihat itu, sekitar 20 kultivator dan binatang iblis keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyerbu masuk. Krune segera menyadari bahwa salah satu dari mereka berada di alam jalur ilahi, meskipun dia tidak tahu persis tahap berapa. Tetapi begitu dia memasuki radius 30 km, semacam cahaya samar menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, kultivasinya langsung anjlok ke tahap 9 alam pemecah kekosongan. Formasi itu bersifat fisik. Beberapa jenis makhluk mirip energi, kultivator, dan senjata menyerang dari segala arah. Sudah pasti, mustahil untuk langsung menuju pilar cahaya. Formasi tersebut memastikan pertahanan yang ketat, yang mencegah siapapun untuk langsung menyerbu ke depan. Karena kali ini tidak banyak yang mencoba, ada banyak ruang untuk semua orang. Tak lama kemudian, Krune menyipitkan matanya. Itu karena meskipun serangannya melemah, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh seorang pengguna alam penghancur Void tahap 9 biasa. Sepertinya orang yang membuat formasi ini tahu betul bahwa mayoritas yang datang ke tempat ini adalah para jenius. Orang-orang lemah sama sekali tidak akan punya kesempatan di tempat ini. Tidak butuh waktu lama hingga korban pertama muncul. Seorang kultivator gagal menyadari sebuah pedang yang datang dari punggungnya saat ia menghindari gerombolan binatang iblis di depannya. Formasi itu tidak memberi kesempatan untuk pulih. Saat pedang itu menembus tubuh orang itu, formasi itu langsung meledak. Meskipun kultivator itu bereaksi cukup cepat, ia tetap terluka parah.
Ia mencoba untuk kembali dan meninggalkan area formasi, tetapi sudah terlambat baginya. Ia adalah orang pertama yang tewas. Krune juga ingin memeriksa hal lain. Berapa lama formasi itu akan bertahan dalam keadaan melemah ini? Tak lama kemudian, lebih dari 10 menit berlalu, dan 5 peserta lainnya telah kehilangan nyawa mereka. Namun, ada juga satu orang yang terkena serangan tetapi masih mampu mundur. Dia segera bersembunyi lagi dan mulai memulihkan diri. Itu berarti bahwa meskipun tertangkap, masih ada secercah harapan untuk melarikan diri. Yang paling dekat dengan pilar cahaya adalah binatang iblis yang berada di alam jalur ilahi. Meskipun kultivasinya terkunci di tahap 9 alam pemecah kekosongan, pengalaman dan hukumnya jauh melampaui yang lain. Selain itu, ia adalah binatang iblis tipe terbang dan sangat cepat. Pada menit ke-18, binatang iblis alam jalur ilahi itu akhirnya menyentuh pilar. Seketika itu juga, semua serangan yang datang ke arahnya berhenti sebelum menghilang sepenuhnya. Begitu kau menyentuh pilar cahaya, kau akan lulus ujian. Jadi kau bisa meluangkan waktu untuk mengambil batu energi ilahi dan memeriksa peringkatnya. Krune terus mengamati dan menyadari bahwa peserta lain menjadi agak putus asa, melakukan segala cara untuk mencapai pilar cahaya secepat mungkin. Meskipun ada beberapa yang terluka karena itu, 7 peserta lainnya berhasil sampai ke pilar cahaya. Sedangkan sisanya, mereka tidak memiliki kesempatan itu. Sekitar 25 menit setelah semua orang memasuki jangkauan pilar cahaya, formasi tersebut pulih. Semua serangan formasi meningkat beberapa kali lipat dalam kekuatan dan kecepatan. Mereka yang masih berada di tengah-tengah pengujian hampir seketika dibantai. Kurang lebih 30 menit lagi hingga formasi tersebut pulih kekuatannya. Itu seharusnya cukup waktu bagi siapapun yang mencoba melewatinya. Namun, bahkan tahap ke-9 dari alam penghancur kekosongan sudah sesulit ini. Mengendalikan sepenuhnya jiwa ilahiku saja sudah berisiko. Krune berpikir sejenak sebelum memutuskan. Aku akan memasukinya dalam wujud wisepku. Meskipun beberapa kultivator dan binatang iblis melihat petir kesengsaraan ungu dan wujud wisepku, kebanyakan tidak mengetahuinya. Kurasa aku juga akan menggunakan lapisan petir kesengsaraan hanya untuk berjaga-jaga. Hevin setuju dengan Krune dan menarik kembali indera ilahinya dari burung beo itu sebelum Krune menyimpannya. Setelah itu, mereka mulai menunggu saat formasi itu melemah lagi. 2 hari kemudian, waktunya akhirnya tiba. Saat satu batu lagi dilemparkan ke dalam, serangan yang datang sekali lagi lebih lemah dari biasanya. Mata Krune berbinar, dan dia segera berubah kembali menjadi wujud wisepnya sambil menyelimuti tubuhnya dengan petir kesengsaraan. Dengan kilatan cahaya ungu, Krune bergegas masuk ke dalam formasi pembantaian. Mengaum. Begitu Krune masuk, 3 makhluk iblis energi menerkamnya. Benar saja, efek anti-indera ilahi dari lapisan petir kesengsaraan ungu tidak berpengaruh pada mereka. Makhluk-makhluk itu dengan mudah menemukan lokasinya. Desir, desir, desir. Sebanyak 33 kultivator dan binatang iblis lainnya juga masuk dari segala sisi pilar cahaya. 3 di antaranya berada dekat dengan Krune. Karena kedekatan itu, mereka semua mencoba menggunakan yang lain sebagai perlindungan. Krune menggunakan jurus petir kesengsaraan Tribulation Lightning untuk pergerakan instan bersama dengan wujud wisepnya. Dengan kombinasi itu, dia tidak lebih lambat dari kelompok ini. Tidak butuh waktu lama sebelum Krune menjauh dari mereka. Krune tidak berniat menggunakan siapapun sebagai tameng sejak awal. Selain itu, karena dia sengaja memisahkan diri dari kelompok ini, yang lain tidak mengikutinya. Mereka hanya akan mencoba mengambil keuntungan jika itu menguntungkan mereka. Namun, Krune mengikuti jalan yang membawanya lebih jauh dari pilar cahaya, sehingga mereka langsung mengabaikannya. Setelah jalannya terbebas dari gangguan, Krune segera mengalihkan perhatiannya kembali ke pilar cahaya. Za, za, za. Boom, boom, boom. Kilatan petir ungu muncul di mana-mana saat Krune menghindari dan melakukan serangan balik terhadap monster energi, kultivator, dan senjata-senjata tersebut. Aku butuh batu energi ilahi, jadi aku tidak bisa membuang waktu di sini lagi. Saatnya untuk serius. Gerakan petir kesengsaraan, 250%. Busur petir ungu di sekitar Krune meningkat beberapa kali lipat dalam ukuran dan kekuatan. Kecepatannya, yang sudah menakutkan untuk seseorang di levelnya, menjadi lebih cepat lagi. Krune sama sekali tidak menahan diri. Light Spirit telah memulihkan sebagian besar esensi petir kesengsaraan miliknya saat itu ketika esensi tersebut datang dari alam semesta Lufile. Krune juga telah menyerap sebagian dari esensi tersebut, yang memungkinkannya memiliki output sebesar 200%. Namun, Krune masih merupakan wisep alam penempaan jiwa tahap 4 pada saat itu. Sekarang, setelah menembus alam pemecah kekosongan, tubuh wisepnya jauh lebih kuat dan dapat menahan petir kesengsaraan yang lebih besar tanpa merusaknya. Jelas, sekarang outputnya sekitar 250%. Bukan hanya teknik pergerakannya saja. Serangan apapun yang menggunakan petir kesengsaraan miliknya kini dapat dilakukan pada level yang sama. Kekuatan Krune secara keseluruhan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sembarang orang. Orang-orang di luar dan mereka yang di dalam yang sedang mengikuti tes terkejut dengan hal itu. Mengagumkan, itu pasti kecepatan kultivator alam jalur ilahi biasa atau binatang iblis tingkat pertama atau kedua. Dia mungkin berada di alam jalur ilahi sejak awal. Jadi tidak mengherankan jika dia bisa melakukan banyak hal. Lihatlah binatang iblis lain di sisi lain. Dia juga berada di alam jalur ilahi.
Meskipun kultivasinya terkunci di tahap ke-9 alam pemecah kekosongan, kecepatannya masih berada di level alam jalur ilahi. Kalian semua salah. Kalian tidak tahu siapa orang ini, tapi aku tahu. Beberapa hari yang lalu, dia melewati cobaan alam penghancur kekosongan, dan aku ada di sana untuk menyaksikannya. Aku tidak akan pernah salah mengenali petir ungu itu. Terutama karena sekarang aku mengerti mengapa dia menghilang dari pandanganku saat itu. Petir ungu itu dapat menyembunyikannya dari indera ilahi. Namun, aku jamin, dia masih berada di tahap awal alam penghancur kekosongan. Wisap. Semua orang terkejut ketika mendengar itu, mereka menoleh ke arah Krune dan tidak percaya. Apakah itu Wisap? Tentu saja, sebagian besar mengira itu hanya lelucon. Bagaimana mungkin alam pemecah kekosongan baru bisa secepat ini, dan terlebih lagi hanya berupa gumpalan cahaya? Pria yang mengenali Krune tahu bahwa sebagian besar tidak akan mempercayainya. Jadi dia bahkan tidak mencoba mengatakan bahwa kesengsaraan gumpalan cahaya itu adalah jenis kenaikan. Jika dia melakukannya, semua orang hanya akan mengutuknya karena mengira dia mempermainkan mereka. Begitu saja, upaya Krune untuk menyembunyikan rahasia bahwa dirinya adalah seorang wisep hancur. Namun, bukan hanya itu yang mengejutkan yang lain. Krune juga bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan menuju pilar cahaya. Tempat-tempat yang menurut orang lain sangat sulit untuk dilewati, ia lewati seolah-olah itu adalah hal termudah di dunia. Alasannya adalah energi mentalnya. Meskipun tidak setara dengan Hevin, ia masih dapat menyebarkannya jauh lebih luas daripada indera ilahinya. Batasan yang memengaruhi indera ilahi seseorang tidak begitu parah dengan energi mental, sehingga Krune juga dapat melihat jauh lebih jelas. Pertengkaran. Dengan satu kilatan petir ungu terakhir, inti wisep Krune menyentuh pilar cahaya. Tepat setelah itu, dia kembali ke wujud manusianya sebelum menyelesaikan penggunaan petir kesengsaraan miliknya. Hanya lapisan petir kesengsaraan yang tersisa sekarang. Dengan itu, Krune akhirnya lulus ujian pilar cahaya ke-6. Fiuh. Akhirnya selesai juga. Roh cahaya kemudian berkomentar. Hasilnya lebih baik dari yang saya kira. Saya harus mengakui bahwa kemampuan energi mental ini cukup berguna. Krune tersenyum sebelum membiarkan Hevin terbangun kembali. Setelah itu, dia mengirimkan indera ilahinya ke pilar cahaya. Dia ingin memeriksa posisinya dan posisi orang lain. Saya sadar betul bahwa 250% ini seharusnya dianggap sebagai 100% yang baru. Namun, akan sulit untuk melihat perbedaannya jika saya hanya mengatakan itu menjadi lebih kuat, jadi saya ingin menjelaskannya seperti ini. Saat peringkat muncul, Krune dapat menemukan nama-nama yang dikenalnya. Yang mengejutkan, dia bahkan melihat nama Liryu, yang memang tidak diubah oleh Liryu sejak awal. Namun, nama Vi masih belum ada. Krune mulai berpikir bahwa mungkin, Vi bersembunyi di tingkat kedua dan tidak keluar lagi. Adapun posisinya sendiri, ia dapat langsung memverifikasinya. Pada akhirnya, Krune membutuhkan waktu 5 menit dan 23 detik untuk mencapai pilar cahaya, yang memberinya posisi ke-8. Bagus, itu adalah 10 batu suci lainnya. Hevin mengangguk ke samping. Lebih baik lagi. Karena kamu tidak langsung dikirim ke level berikutnya, kamu bisa mengambil batu ilahi sekarang juga. Mata Krune berbinar, dan dia segera memilih hadiahnya. Tunggu. Saya perlu menunggu 3 hari agar posisi saya dikonsolidasikan, bukan? Ah. Baru sekarang Hevin ingat bahwa aturan seperti itu memang benar-benar ada. Krune tetap mencoba mengambil hadiah itu. Namun, dia baru saja menerima pemberitahuan bahwa dia tidak bisa mengambilnya saat ini. Sambil menghela napas, Krune melihat sekeliling dan dapat melihat bahwa peserta lain sedang menuju ke pilar cahaya. Meskipun beberapa tewas, tampaknya cukup banyak yang akan berhasil melewatinya. Tentu saja, Krune tidak akan menunggu mereka tiba. Terutama karena bahkan ada alam jalur ilahi di tengah-tengah orang-orang yang sedang menjalani ujian itu. Setelah mengirimkan energi spiritualnya ke pilar cahaya, Krune langsung diteleportasi ke tingkat 7. Saat Krune memasuki level 7, mereka yang memiliki bakat dan kultivasi tinggi akhirnya mulai muncul di level 10. Di tempat yang sama, terdapat formasi penyembunyian yang baru saja dibangun. Di dalamnya, sekelompok kecil kultivator alam jalur ilahi dan binatang iblis menunggu. Waktu berlalu, dan beberapa hari kemudian, tiba-tiba seorang kultivator baru memasuki formasi penyembunyian. Yang lain di dalam menatap pendatang baru itu dan segera menyapanya. Selamat datang, kakak senior. Mereka semua adalah bagian dari klan Frunkan, sebuah klan yang ada di alam semesta lain bernama Zaral. Alam semesta ini memiliki hubungan dengan salah satu alam semesta yang mengendalikan Dalin, dan mereka menggunakan koneksi ini untuk mengirim semua anggota ini ke dalam. Secara total, ada 5 anggota yang hadir, 2 binatang iblis dan 3 kultivator. Yang terkuat adalah kakak senior mereka, Hanan Frunkan. Dia berada di tahap 7 alam jalan ilahi dan juga seorang pemilik jiwa ilahi surgawi. 2 kultivator lainnya juga berada di alam jalur ilahi. Salah satunya adalah Tanin Frunkan, seorang kultivator alam jalur ilahi tahap 9. Yang ketiga adalah Julie Frunkan, juga seorang kultivator wanita alam jalur ilahi tahap 9. Adapun 2 binatang iblis tersebut, salah satunya bernama Sark, seekor Zukan di alam jalur ilahi tahap ke-8. Zukan adalah jenis binatang iblis yang menyerupai elang tetapi memiliki tanduk dan sepasang sayap tambahan. Awalnya, ras ini hanya ada di alam semesta Dalin.
Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, ras ini menyebar ke alam semesta lain juga. Ia sangat kuat, hampir setara dengan binatang ilahi seperti naga dan phoenix. Tidak mengherankan, Zukan memiliki kedekatan yang kuat dengan elemen angin dan hukum. Yang terakhir juga merupakan binatang iblis yang hanya ada di alam semesta Dalin di masa lalu, yaitu Flegen. Binatang iblis ini tampak seperti campuran kerbau dan badak, dikenal karena pertahanannya yang kuat dan bakat tinggi dalam elemen dan hukum bumi. Namanya adalah Morjin, dan dia berada di tahap ke-8 alam jalan ilahi. Hanan menatap Julie sebelum bertanya. Mulailah. Julie menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan sebuah alat yang menyerupai bola. Dia duduk di lantai dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengaktifkannya. Awalnya, bola itu tampak transparan, tetapi kabut putih mulai terbentuk setelah beberapa menit. Akhirnya, kabut putih itu berbentuk wajah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memandang sekeliling sebelum mengangguk. Sepertinya nubuat itu benar. Seperti yang Anda lihat, segel yang mengunci tanah suci telah diangkat. Jika tidak, mustahil bagi saya untuk berbicara dengan Anda semua. Bahkan sampai sekarang, kita tidak tahu apa yang menyebabkan segel itu diangkat, tetapi itu tidak terlalu penting saat ini. Mata semua orang langsung berbinar setelah mendengar itu. Waktu kita akhirnya tiba. Penahanan yang telah berlangsung selama ribuan siklus kekacauan ini akhirnya akan segera berakhir. Namun, untuk itu, kita membutuhkan artefak inti tanah suci. Hanya dengan itu kita akan mampu mengusir semua perlawanan. Pria tua itu memandang kelima pemuda itu sebelum berkata. Kesempatan seperti ini tidak akan muncul lagi. Apapun yang terjadi, kau harus mencapai alam dimensi asal dan mengambil artefak tersebut. Ini satu-satunya kesempatan kita. Semua orang memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Jangan khawatir, kepala klan, kita tidak akan gagal. Sekalipun itu mengorbankan nyawa kita, kita akan mengambil artefak itu. Pria di dalam bola itu mengangguk puas. Satu-satunya cara untuk memasuki alam dimensi asal adalah melalui lantai 50. Biasanya, bahkan mencapai lantai setinggi itu pun tidak mungkin. Namun, sekarang setelah segel diangkat, aliran energi ilahi dari lantai 10 dan seterusnya akan berkurang drastis. Tidak akan ada banyak perbedaan di antara mereka sekarang. Kalian punya waktu kurang dari 9 tahun untuk mencapai tempat itu. Itu tidak akan mudah, dan tingkat kesulitan ujian mungkin tidak akan berubah. Namun, kami telah mempersiapkan kalian berlima hanya untuk momen ini. Jika kalian tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa. Lalu pria itu menatap Hanan. Roh artefak kemungkinan besar akan mencoba melindungi dirinya agar tidak ditangkap. Pada saat itu, gunakan benda yang kuberikan padamu. Benda itu seharusnya bisa menundukkannya. Ingat, ini adalah misi rahasia. Jika ada yang mengetahuinya, bunuh mereka segera. Jika informasi ini bocor keluar, semuanya akan sia-sia. Ya, kepala klan. Pria itu mengangguk. Bagus. Untuk pembebasan Dalin. Untuk pembebasan Dalin. Kabut putih di dalam orb kemudian menghilang, mengakhiri koneksi mereka ke dunia luar. Ayo, kita berpacu dengan waktu. Formasi penyembunyian yang digunakan kelompok ini berbeda. Formasi itu menciptakan dimensi semu, memisahkan mereka dari wilayah tanah suci untuk sementara waktu. Mereka tidak takut peserta lain mendengar mereka, melainkan roh artefak. Setelah membongkar formasi tersebut, kelompok itu segera pergi. Roh artefak mungkin tidak mengetahui rencana kelompok itu, tetapi ia langsung menyadari masalah energi ilahi di lantai 10 dan lantai-lantai berikutnya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa aliran energi ilahi menurun begitu drastis? Roh artefak kemudian memeriksa koneksi dengan alam yang lebih tinggi, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Energi ilahi yang masuk masih berada pada tingkat normal. Namun, tampaknya ada kebocoran keluar karena suatu alasan. Arti kecil merasa penasaran dengan masalah ini. Pertama, seseorang diteleportasi ke dalam alam dimensi asal. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, ada masalah dengan aliran energi ilahi. Dia tidak bisa tidak berpikir apakah ini kesalahan Vi atau apakah dia juga terpengaruh oleh masalah apapun itu. Namun, setelah menghabiskan lebih dari 1 tahun bersamanya, dia sangat ragu bahwa Vi ada hubungannya dengan itu. Paling-paling, dia juga terjebak di tengah-tengah. Sayangnya, saya tidak bisa memeriksa apa yang terjadi sekarang karena pembukaan tanah suci masih berlangsung. Saya baru bisa memeriksa semua formasi setelah selesai. Tunggu, mungkinkah? Arti kecil memusatkan pikirannya pada segel yang melambangkan tanah suci dan terkejut. Ini, segelnya hilang. Bagaimana bisa? Hanya guru yang seharusnya bisa mengangkat segel itu. Namun, guru sudah pergi terlalu lama. Aku pun tidak bisa merasakan kehadirannya. Arti kecil terus berpikir, tetapi tidak dapat menemukan jawaban. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah karena seseorang yang berada di tanah suci kali ini? Tidak. Bahkan kultivator alam dewa atau binatang iblis pun tidak akan mampu mengangkat segel itu. Tingkat kultivasi tertinggi di antara para peserta saat ini adalah tahap ke-9 alam jalan ilahi, jadi mustahil bagi mereka. Dengan dicabutnya segel itu, siapapun bisa membawaku pergi. Aku telah menjadi inti tanah suci selama ini. Namun, aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika aku menghilang. Saat Little Arti melihat ke arah masalah sel itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Apa ini? Ketika pencipta tanah suci kembali ke alam tinggi, dia meninggalkan gubuknya.
Saat ini, Vi lah yang menggunakannya. Namun, arti kecil mengenal gubuk ini dari atas sampai bawah. Dengan levelnya, bahkan jika ada setitik debu tambahan, dia akan mengetahuinya. Namun tiba-tiba, sebuah lambang muncul di salah satu dinding gubuk. Arti kecil yakin bahwa lambang itu tidak ada di sana. Lagi pula, dia selalu menjaga Vi, jadi dia tahu bahwa Vi tidak menggambarnya. Saat itu, Vi sedang berlatih di luar sesuai perintahnya. Jadi dia juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Proyeksi Little Arti kemudian muncul di dalam gubuk. Itu lambang sang guru. Arti kecil kemudian menyentuh lambang itu dengan energinya. Tepat setelah itu, dinding tersebut menampakkan sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya, terdapat sebuah surat. Lebih dari itu, surat tersebut ditujukan kepadanya. Dengan mengendalikan energinya, arti kecil mengambil surat itu dan membukanya. Ini. Arti kecil terkejut dengan apa yang dibacanya di dalam. Aku belum pernah memberimu nama, jadi aku ingin tahu apakah kau akan memiliki nama saat menemukan surat ini. Bola energi ilahi dimensi adalah artefak ilahi yang kurancang. Kegunaan awalnya adalah agar aku dapat mengakses sejumlah besar energi ilahi dimanapun aku berada. Ini adalah salah satu ciptaan terbaikku, dan aku sangat bangga padanya. Namun, ia harus menggunakannya untuk menciptakan tanah suci. Jika tidak, akan mustahil untuk menjaga hubungan dengan alam tinggi sepanjang waktu. Namun siapa sangka bahwa saat aku membangun tanah suci, bola energi ilahi dimensi akan melahirkan roh artefak. Bahkan di alam tinggi, kemunculan roh artefak sangat jarang terjadi. Namun, berkat keberadaanmu, banyak hal menjadi jauh lebih mudah. Hubunganmu dengan tanah suci akan membantunya terus beroperasi jauh lebih lama dari yang awalnya kuinginkan. Mungkin, bahkan bisa abadi. Kau sudah tahu bahwa aku turun ke alam bawah untuk menghentikan wali. Tapi sebenarnya, aku tidak ingin datang. Namun, aku harus menjalankan peranku sebagai pemimpin sekte ini hal. Akan tetapi, aku senang telah melakukannya. Kelahiran roh artefak hanya terjadi secara kebetulan. Jika aku tidak turun, aku ragu kau akan pernah muncul. Namun, aku menyadari bahwa kau mengembangkan emosimu sendiri seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, aku tidak sanggup membuat segel abadi. Karena itu, aku meninggalkan kehendakku sedemikian rupa sehingga kau tidak akan menyadari keberadaannya. Kehendak itu hanya akan aktif sekali setiap 1000 tahun. Jelas, itu terjadi pada saat tanah suci masih terbuka. Misinya hanya satu. Ia akan menilai pekerjaanmu dan memutuskan kapan itu sudah cukup. Setelah saat itu tiba, kehendakku akan melepaskan segel, membebaskanmu untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Pada saat itu, kau sudah cukup bekerja dan pantas mendapatkan kebebasanmu. Apakah kau memutuskan untuk mengambil majikan baru atau sekadar meninggalkan tanah suci sendiri, itu terserah padamu. Setelah segel dibuka, ia tidak dapat diperbaiki lagi. Ini juga akan menjadi kali terakhir tanah suci dibuka. Setelah 10 tahun pembukaannya berakhir, seluruh dimensi akan tersedot ke dalam bola energi ilahi dimensi, yang berarti, dirimu sendiri. Kamu dapat menggunakan tanah suci sesuai keinginanmu. Adapun semua orang di dalamnya, mereka akan diteleportasi keluar seperti biasa. Kamu mungkin juga akan memperhatikan perubahan tanah suci pada saat itu. Lagi pula, jika Anda membaca surat ini, itu berarti waktunya telah tiba. Namun, aku meninggalkan satu permintaan terakhir dalam kehendakku, bukan perintah. Aku berharap itu dapat menemukan seseorang yang layak untuk jasamu, seseorang yang tidak hanya melihatmu sebagai objek kekuasaan atau senjata, tetapi sebagai teman. Untuk memastikan itu bukan orang yang salah, aku menggunakan formasi kehendak hati pada ujian pilar cahaya pertama. Itu juga merupakan formasi tingkat dewa yang digunakan di alam tinggi untuk memverifikasi niat mereka yang bergabung dengan sekte, klan, perkumpulan, del. Jika orang atau makhluk iblis seperti itu muncul, kehendakku akan membimbing mereka ke alam asal dengan segera. Lagi pula, aku tidak mengatakan bahwa kau harus mengikuti pilihan yang telah kutetapkan dalam wasiatku. Pada akhirnya, seperti yang kukatakan, semuanya akan bergantung padamu. Jika kau ingin pergi sendiri, silakan saja. Aku penasaran mana yang akan kau pilih. Apakah kau akan mendapatkan kebebasanmu atau menemukan eksistensi itu terlebih dahulu? Aku merasa senang ketika berpikir bahwa itu adalah pilihan kedua. PS, meskipun kau bisa bergerak sendiri, kekuatanmu hanya akan terlihat setelah seseorang menggunakanmu. Jika ternyata kau tidak menyukai orang atau hewan yang dipilih oleh kehendakku, pastikan untuk mencari seseorang yang layak. Kuharap tuan barumu ini akan membawamu ke alam tinggi suatu hari nanti. Mungkin, kita bisa bertemu lagi. Arti kecil akhirnya mengerti mengapa segel itu dilepas. Menguasai. Pada akhirnya, memang benar seperti yang dia duga. Hanya tuannya, atau tuan sebelumnya, yang bisa menghancurkan segel tersebut. Adapun orang yang bertanggung jawab membuat tuannya berkehendak untuk melakukannya. Ketemu. Arti kecil terkejut. Dia segera menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Vi baru saja memasuki gubuk. Bukankah kamu yang bilang akan membantuku latihan hari ini? Kenapa kamu menghilang begitu saja? Arti kecil menatap Vi, dan beberapa emosi kompleks melintas di benaknya. Oh. Apa itu? Vi kemudian mencoba meraih surat yang melayang di udara. Namun, surat itu langsung hangus terbakar. Ah, itu tidak adil, aku belum membacanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu.
Lagi pula, kau sepertinya tidak melakukan apa-apa sekarang, jadi bagaimana kalau berhenti membuang waktu dan kembali berlatih? Tapi kaulah yang bilang akan berlatih denganku. Dan kaulah yang menghilang. Kenapa aku yang selalu disalahkan? Terkadang aku berpikir kau bisa lebih buruk daripada ayahku dalam hal latihan. Namun, arti kecil tidak peduli. Hanya karena aku tidak ada di sana, bukan berarti kamu tidak bisa berlatih sendiri. Justru karena kamu malas, kamu butuh waktu lama untuk berkembang. Ayo, harimu masih jauh dari selesai. Kita akan berusaha lebih keras untuk mengimbanginya. Touch. Vi kemudian mengikuti Little Arti sekali lagi, tentu saja sambil merajuk. Dengan terobosan Krune ke alam penghancur kekosongan, kemampuannya untuk beradaptasi dengan energi ilahi meningkat beberapa kali lipat. Jiwa ilahinya bukan lagi sebagian besar energi sumber elemen, melainkan energi kekacauan. Tingkat energi jenis ini jauh lebih tinggi, yang sangat membantu. Hal itu, ditambah dengan meridian elemen kekacauan miliknya, membuatnya tak tertandingi dalam adaptasi energi ilahi di alam penghancur kekosongan. Di lantai 7, Krune hanya menghabiskan waktu 1 bulan, tetapi hasilnya jauh melampaui apa yang dia harapkan. Roh cahaya, aku sudah merasa cukup nyaman dengan energi ilahi tingkat 7. Apakah itu berarti aku bisa langsung naik ke lantai berikutnya? Roh cahaya berpikir sejenak. Kurasa begitu. Sepertinya hambatan terbesarmu memang kultivasimu. Tentu saja, satu-satunya yang meningkat adalah kemampuan adaptasimu, bukan kecepatan kultivasimu. Lagi pula, hanya ada sejumlah energi ilahi yang bisa kau gunakan. Meskipun jumlahnya lebih banyak daripada lantai terakhir, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Hevin kemudian menyarankan. Kalau begitu, mari kita segera naik. Semakin tinggi kita naik, semakin banyak energi ilahi yang ada, kan? Aku juga menggunakan energi ilahi untuk mengembangkan jiwaku, dan aku bisa merasakan bahwa aku mampu menampung jauh lebih banyak daripada yang kita miliki sekarang. Roh cahaya menyetujui pendapat mereka. Itu bukan masalah. Tapi sebelum itu, Krune harus menggunakan batu energi ilahinya. Itu akan memberimu peningkatan yang bagus dalam kultivasi. Meskipun itu tidak akan cukup untuk menembus ke tahap berikutnya, kamu akan cukup dekat dengannya. Belum lagi inti wisepmu akan lebih tahan terhadap energi ilahi. Mungkin kamu bisa langsung ke lantai 9 setelah itu. Krune menyipitkan matanya. Untuk itu, aku perlu mengambil batu energi ilahi di pilar cahaya berikutnya. Kurasa aku tidak akan punya kesempatan untuk tinggal di lantai 7 lagi setelah batu-batu ilahi itu muncul. Lagi pula, aku ragu tidak akan ada orang di dekat pilar cahaya lantai 7. Roh cahaya kemudian berkata, kalau begitu, langsung gunakan saja setelah kamu sampai di lantai 8. Lagi pula, kamu belum tahu bagaimana ujian pilar cahaya ke-7 itu, jadi kamu perlu memeriksanya dulu. Krune dan Hevin mengangguk dan segera pergi. Tapi sekarang ada satu masalah. Di lantai terakhir, tingkat kultivasi terendah yang bisa ditemukan Krune adalah tahap 4 dari alam pemecah kekosongan. Namun sejauh ini, Krune belum menemukan siapapun di bawah tahap 7. Bahkan, Krune hanya melihat satu orang di tahap 7. Sisanya semuanya di atas tahap 8 atau 9. Tentu saja, jumlah peserta semakin berkurang di lantai ini. Jumlahnya juga akan terus menurun saat ia naik ke lantai yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, 1 tahun lagi berlalu. Krune telah melewati ujian pilar cahaya ke-8 dan ke-9 tanpa banyak kesulitan. Ia juga mendapatkan 16 batu energi ilahi selama waktu ini. Dengan tingkat adaptasi Krune terhadap energi ilahi, ia sebenarnya bisa melangkah lebih jauh, tetapi ia meluangkan waktu untuk berkultivasi dengan benar. Selain itu, meskipun jumlah kultivator dan binatang iblis di sekitarnya berkurang, tingkat kultivasi mereka tidak sama. Jadi, maju secara gegabah tanpa kekuatan untuk melindungi diri sendiri bukanlah ide yang baik. Berkat energi mental Hevin dan lapisan petir kesengsaraan ungu, Krune berhasil menghindari deteksi selama beberapa alam jalur ilahi. Itulah sebabnya dia berhenti berkultivasi di lantai 9 selama setahun terakhir. Energi ilahi di sini sudah cukup tinggi, dan dia punya waktu untuk menyerap batu energi ilahinya. Krune naik dari tahap 1 alam pemecah kekosongan hingga ke tahap 4. Perlu diingat bahwa setiap kali pengguna teknik energi berlimpah menembus suatu alam, meridian mereka akan meningkat. Hal ini akan terus berlanjut hingga meridian mampu melakukan konversi sempurna. Meridian kekacauan Krune sekarang dapat mengkonversi hampir 50% energi sumber elemen menjadi energi kekacauan secara instan, sementara sisanya dikonversi oleh jiwa ilahinya seperti kultivator alam pemecah kekosongan atau binatang iblis lainnya. Namun demikian, 3 alam kecil dalam waktu 1 tahun benar-benar hal yang menakutkan untuk dilihat. Hal lain adalah Krune memiliki beberapa kesempatan untuk bertarung selama itu. Seiring meningkatnya kultivasi lawan, kemampuan bertarung mereka pun meningkat. Krune bahkan bertemu dengan jiwa ilahi surgawi lainnya, yang memaksanya untuk segera melarikan diri. Ada juga lebih banyak pemilik fragmen surgawi. Pada akhirnya, Krune mengumpulkan cukup banyak fragmen surgawi yang berbeda dari alam semesta lain. Untungnya, ia mendapati pemilik alam semesta yang sama mendatanginya setelah itu. Terkadang mereka akan langsung menyerang atau menuntut fragmen surgawi yang dimiliki Krune. Pada akhirnya, Krune juga akan mengambil fragmen mereka. Tentu saja, ada juga yang kuat, sehingga Krune bisa bertarung seimbang atau bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Namun, merekalah juga yang memahami bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Krune. Tanpa pilihan lain, mereka menukarkan batu energi ilahi mereka atau barang-barang lainnya dengan fragmen surgawi milik Krune. Dengan cara ini, Krune mendapatkan 9 batu ilahi lagi, yang juga menjadi salah satu alasan mengapa dia sudah berada di tahap keempat alam penghancur kekosongan. Krune sekali lagi bersembunyi di suatu tempat di lantai 9 sambil berlatih kultivasi. Hevin juga ada di sana, dan seperti Krune, dia telah banyak berkembang dalam setahun terakhir ini. Pertama, dia melakukan apa yang dikatakan Krune dan melatih keterampilan pengendali bonekanya sambil menggunakan teknik pemisahan pikiran agar tidak berhenti berlatih kultivasi. Karena sekarang ia mampu menghasilkan energi kekacauan sendiri, ia tidak perlu menahan diri lagi. Setiap kali mereka berhenti di suatu tempat, ia akan mengeluarkan semua peralatannya dan meningkatkan keterampilan pembuatan bonekanya. Saat ini, Hevin sudah bisa dianggap sebagai dalang bintang 3 berlian. Ia juga mendapat bantuan Krune untuk mengubah beberapa bagian burung beo, akhirnya membuatnya memasuki tingkat bintang berlian. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak perlu diubah adalah paruh tingkat dewa. Adapun kekurangan material, itu bukanlah masalah. Beberapa pemilik fragmen surgawi tidak memiliki batu ilahi, jadi Krune mengambil material sebagai pembayaran. Jika tidak, boneka burung beo Hevin tidak akan berada di level bintang berlian sekarang. Poin lainnya adalah Hevin naik dari tahap 1 ke tahap 3 alam transformasi jiwa. Karena Hevin adalah bagian dari jiwa ilahinya, hal itu juga meningkatkan kekuatan Krune secara signifikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, teknik kultivasi jiwa yang diciptakan Hevin hanya memiliki 5 tahap di setiap alam. Berada di tahap ketiga saja sudah mengesankan. Kultivasi jiwa Krune sendiri semakin tertinggal. Itu menunjukkan bahwa teknik kultivasi Hevin benar-benar dibuat untuk jiwa ilahi. Tentu saja, bukan berarti jiwa Krune tidak berkembang. Dia sekarang berada di tahap ketiga alam peningkatan jiwa, dan energi mentalnya dapat menyebar hingga lebih dari 25 km. Meskipun masih kalah dibandingkan dengan Hevin, itu juga merupakan senjata ampuh baginya. Terakhir namun tak kalah penting, ada peningkatan hukum Krune. Krune telah 100% fokus pada hukum kesengsaraan petir ungu roh cahaya, mengesampingkan semua yang lain. Dia tidak terlalu kesulitan memahami hukum lain di luar tanah suci, tetapi hukum roh cahaya adalah cerita yang berbeda. Jadi dia sudah lama memutuskan untuk tidak membuang waktunya mempelajari hukum-hukum lainnya. Subhukum pemusnahan kilat miliknya sudah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, dia fokus pada 2 subhukum lain yang bisa dia lihat saat ini. Yang pertama adalah subhukum energi petir terisi, yang berada di tahap lanjutan setahun yang lalu. Yang ini pun tidak berubah. Masih berada di level yang sama. Namun, Krune merasa bahwa tidak akan lama lagi dia akan mencapai puncaknya juga. Yang lainnya adalah subhukum kesengsaraan ungu, yang bertanggung jawab atas kekuatan kesengsaraan dalam petir ungu roh cahaya. Hukum ini berkembang dari tahap awal ke tahap menengah. Krune merasa sangat gembira melihat betapa cepatnya hukum petir kesengsaraan ungunya berkembang. Semakin dia memahaminya, semakin mudah untuk mengendalikannya. Hal itu secara langsung memengaruhi semua serangannya yang bergantung padanya dan terutama domain pelanginya. Pada suatu saat, Krune berhenti bercocok tanam sejenak untuk memeriksa kondisinya. Hampir mencapai tahap kelima dari alam penghancur kekosongan. Aku penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level ini tanpa energi ilahi. Light Spirit juga senang dengan situasi tersebut. Memang benar. Berkat energi ilahi, aku juga bisa pulih cukup banyak. Apa yang biasanya membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun, bisa kulakukan hanya dalam 2 tahun. Energi ilahi di tingkat yang lebih tinggi akan jauh lebih tinggi lagi. Pokoknya, begitu kau memasuki tahap kelima, mari kita pindah ke lantai 10. Krune mengangguk. Itulah tempat di mana semua orang bisa berkumpul. Terakhir kali aku mengecek, Fei Fei berada di lantai 7, dan aku yakin dia akan terus naik. Di lantai 10, kita akhirnya bisa bertemu. Selain itu, aku yakin Laex mungkin juga ada di sana. Roh cahaya setuju. Memang benar. Pokoknya, kembalilah berlatih. Dan sebelum kau bertanya, inti petir kesengsaraan Vi masih ada di dalam dirinya, jadi dia baik-baik saja. Kemungkinan besar, dia benar-benar bersembunyi di lantai 2 dan tinggal di sana, seperti yang kau katakan. Krune tersenyum dan segera kembali berlatih kultivasi. Krune benar. Fei Fei memang berada di lantai 7. Dia tidak memiliki batu dewa sebanyak Krune, tetapi kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Sayangnya, dia belum memiliki meridian kekacauan. Karena itu, kultivasinya jauh lebih lambat daripada Krune. Sekarang, Krune akhirnya menyusulnya, dan keduanya berada di tahap 4. Fei Fei memiliki ide yang sama dengan Krune dan memfokuskan pikirannya pada hukum-hukum yang paling sulit dipahaminya. Berkat itu, Fei Fei akhirnya mencapai puncak penguasaan hukum takdir pertamanya, sebab bahkan yang kedua, akibat, kini telah mencapai tahap menengah. Semua itu berkat energi ilahi yang ada di Tanah Suci. Namun, Fei Fei belum memahami hukum takdir terakhir, energi takdir. Lebih dari 2 tahun telah membuat perbedaan besar bagi Tiane dan Rui. Kultivasi mereka jauh tertinggal dari Krune dan Fei Fei sejak awal, sehingga mereka lebih cepat. Selain itu, mereka tidak memiliki fondasi alam semesta seperti Krune dan Fei Fei, sehingga lebih mudah untuk mencapai terobosan.
Tiane dan Ruik beruntung dikirim ke alam dimensi yang sama setelah pilar cahaya pertama. Namun, mulai dari pilar cahaya kedua dan seterusnya, mereka juga terpisah. Meskipun demikian, ini terbukti menjadi pengalaman yang hebat bagi pasangan tersebut. Mereka pada dasarnya seperti Dilo dan San Kruan, jadi kecepatan mereka sangat mirip. Tiane sekarang berada di lantai 5. Kultivasinya meningkat dari tahap 3 alam penempaan jiwa hingga tahap 8. Hukumnya juga meningkat pesat karena dia fokus pada angin dan petir, yang merupakan bagian dari 5 elemen utama, yang paling mudah. Inti angin telah mencapai puncaknya, angin sepoi-sepoi mencapai tahap lanjutan, dan akhirnya, dia menguasai subhukum angin baru, angin kencang, yang sekarang berada di tingkat menengah. Adapun hukum petirnya, arus mencapai puncaknya sementara bentuk petir naik ke tahap menengah. Dalam kasus Ruik, dia menghabiskan banyak waktu di hukum mimpi. Hukum pertamanya, pembangunan dunia mimpi, sudah berada di tingkat puncak sejak awal. Dengan demikian, dia bisa fokus pada hukum-hukum berikutnya sejak awal. Pembangunan dunia mimpi buruk ini berada pada tahap lanjutan, hampir mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, subhukum realitasnya mencapai tahap menengah. Adapun kultivasinya, Ruik sudah berada di tahap ke-9 alam penempaan jiwa. Setahun yang lalu, Dilo sedang mencari tempat untuk memasuki alam pemecah kekosongan. Meskipun dia pergi ke daerah terpencil, itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih berada di lantai bawah, yang berarti ada lebih banyak kultivator dan binatang iblis. Pada akhirnya, dia diserang setelah terobosannya selesai. Untungnya, musuh-musuh itu bukanlah para jenius terbaik dari Tanah Suci. Mereka sudah lama naik ke tingkatan yang lebih tinggi dan tidak akan membuang waktu mereka untuk menghadapi yang lebih rendah. Oleh karena itu, Dilo mampu melarikan diri. Lagi pula, dia adalah ahli elemen dan hukum angin. Domain badainya juga didukung oleh lebih banyak hukum angin, sehingga saat ini cukup kuat. Kini, setelah 1 tahun berlalu, kultivasinya mencapai tahap 2 alam pemecah kekosongan. Dia mengerti bahwa saat ini, Krune dan Fei Fei mungkin telah melampauinya. Namun, dia sama sekali tidak merasa sedih atas pencapaiannya. Dia tahu perbedaan antara dirinya dan kedua orang itu sejak awal. San Kruan, istrinya, belum memasuki alam pemecah kekosongan, tetapi dia sudah berada di puncak alam penempaan jiwa. Dia berada dalam situasi yang sama seperti Dilo sebelumnya, mencari tempat untuk menerobos dengan aman. Hukum buminya juga meningkat pesat. Subhukum gempa bumi telah mencapai puncaknya, sementara gravitasi telah mencapai tahap lanjutan. Dia bahkan sekarang telah menguasai subhukum esensi bumi, yang berada di tahap menengah. Dia bahkan menciptakan domain gravitasi yang cukup menarik. Domain ini akan selalu bertindak melawan pergerakan lawannya. Ini berbeda dari pengguna hukum gravitasi biasa, yang harus mengendalikannya sesuai keinginan mereka. Domainnya otomatis. Tentu saja, dia juga kadang-kadang mengubah gravitasi untuk lebih membingungkan lawan. Domainnya, dikombinasikan dengan perubahannya sendiri pada gravitasi, membuatnya cukup menyebalkan untuk dihadapi. Begitu saja, semua orang berkembang semaksimal mungkin di Tanah Suci ini. Vi kini berusia 13 tahun dan sudah tampak seperti seorang gadis kecil yang cantik. Berbeda dengan Krune, fitur wajah Vi yang seperti pelangi sangat cocok dengan penampilannya. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan menaklukkan hati banyak orang begitu dia keluar lagi. Namun, ada masalah kecil yang cukup sulit dihadapi oleh Little Arti beberapa bulan setelah Vi berusia 12 tahun. Yah! Vi adalah setengah manusia, jadi tubuhnya pada dasarnya berfungsi seperti tubuh perempuan. Karena itu, dia mengalami menstruasi pertamanya. Arti kecil telah menerima banyak pengetahuan dari gurunya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah salah satu guru terbaik di alam semesta Dalin saat ini dalam hal kultivasi. Namun, tidak ada yang mempersiapkannya untuk momen istimewa ini. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Pertama-tama, mengapa roh artefak harus tahu tentang sistem reproduksi manusia? Jelas, guru arti kecil tidak memasukkan apapun tentang topik ini dalam ajarannya. Jadi dia benar-benar bingung karena itu. Pada akhirnya, gadis itu dan roh artefak itu ketakutan ketika Vi mengalami menstruasi. Vi masih berusia 11 tahun ketika dibawa ke Tanah Suci, jadi Fei Fei belum pernah membicarakan hal ini dengannya sebelumnya. Bahkan, Fei Fei tidak yakin apakah ia harus membicarakannya atau tidak. Sekali lagi, Vi adalah setengah manusia, tetapi setengah wise pada saat yang sama. Jadi Fei Fei tidak yakin apakah ia akan mengalami menstruasi seperti manusia perempuan selama hidupnya. Fei Fei menunggu sampai itu terjadi agar ia bisa menjelaskannya. Jika itu tidak pernah terjadi, maka tidak ada gunanya membicarakan menstruasi wanita. Namun, tak peduli berapa kali Little Arti memeriksa tubuh Vi, dia tetap tidak menemukan kelainan apapun pada kesehatannya. Akan tetapi, fenomena ini berhenti dengan sendirinya pada suatu titik. Setidaknya itulah yang Vi dan Little Arti pikirkan. Bulan berikutnya, hal yang sama persis terjadi. Little Arti bahkan menduga Vi mengidap semacam penyakit yang tidak dapat ia deteksi. Vi juga cukup khawatir tentang masalah ini. Tapi kemudian datang bulan ketiga, lalu bulan keempat, lalu bulan kelima. Pada suatu titik, Arti kecil berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin penyakit yang menyerang dengan interval yang begitu tepat dan tidak meninggalkan luka sama sekali? Pada saat itu, dia menyebutkan.
Mungkin, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa kau setengah manusia dan setengah wisop. Tunggu saja hari ketika aku akan mengirimmu ke lantai 10. Kau harus bertanya pada ayah atau ibumu apakah mereka tahu sesuatu tentang hal itu. Tanpa pilihan lain, Vi hanya bisa patuh dan siap membersihkan diri setiap kali hal ini terjadi. Arti kecil bahkan menyiapkan beberapa pembalut untuk digunakan Vi selama masa menstruasinya, yang dengan senang hati diterima Vi karena penyakitnya benar-benar menjengkelkan. Mengesampingkan kejadian aneh ini, dalam setahun terakhir, Vi berhasil melompat hingga ke tahap ke-9 alam jiwa ilahi. Itu berarti total 6 tahap. Tidak hanya itu, dia juga hampir memasuki alam penempaan jiwa. Dia hanya menunggu untuk membiasakan diri dengan kultivasinya sebelum itu. Vi Laos juga mengalami peningkatan pesat. Subhukum petirnya, esensi petir, telah mencapai tahap lanjutan. Belum lagi dia juga menguasai satu lagi, muatan. Meskipun yang ini masih dalam tahap awal. Kita harus ingat bahwa Vi tidak memiliki jiwa ilahi utama, hanya meridian elemen. Jadi, pencapaiannya dalam hukum petir sangat luar biasa untuk usia dan kultivasinya. Tentu saja, sebagian besar alasan dia mencapai sejauh ini adalah berkat Little Arti. Dia tidak pernah kekurangan pengalaman tempur dengan formasi yang tersedia untuk digunakan oleh Little Arti. Saat ini, tidak ada seorang pun yang memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik daripada Vi. Terkadang, Little Arti bahkan membiarkannya melakukan pertempuran hidup dan mati sungguhan melawan musuh palsu yang diciptakan oleh formasi tersebut. Dia tahu bahwa pengalaman seperti itu diperlukan, jadi dia melanjutkannya. Sebenarnya, dia akan ikut campur jika dia benar-benar akan mati, tetapi dia tidak memberitahunya. Arti kecil, kurasa aku akan mencoba memasuki alam penempaan jiwa minggu depan. Proyeksi Little Arti kemudian muncul di samping Vi. Tidak mungkin. Kamu masih belum terbiasa dengan kultivasimu, dan kamu membutuhkan setidaknya 1 bulan lagi untuk mempersiapkannya. Kultivasimu telah meningkat terlalu cepat untuk kebaikanmu sendiri. Jika bukan karena energi ilahi yang mencegah fondasimu menjadi tidak stabil, kamu tidak akan pernah bisa berkultivasi secepat ini. Luangkan waktu dan pahami semua yang telah kamu pelajari. Vi tak bisa menahan diri untuk tidak berkata demikian. Tapi ayah hampir siap memasuki lantai 10, bukan? Jika aku tidak berhasil mencapai terobosan ini, kurasa aku tidak akan mampu menahan energi ilahi di sana. Arti kecil lalu tertawa. Hahaha. Jadi itu yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, dia tidak akan meninggalkan lantai 10. Vi terkejut mendengar itu. Bagaimana kamu tahu? Bukankah itu mudah? Pertama, dia butuh waktu untuk membiasakan diri dengan energi ilahi lantai 10. Jadi dia tidak akan langsung pindah ke lantai berikutnya. Kedua, aku yakin dia sudah tahu cara kerja lantai 10 dan lantai yang lebih tinggi. Kalau begitu, bukankah dia akan menunggu ibumu tiba di lantai 10 juga? Aku jamin itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Ah! Mata Vi langsung berbinar. Apa yang dikatakan Little Arti sangat masuk akal. Bagus. Kalau begitu aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Tapi jika kau melihat ayah akan mengganti lantai, kau harus memberitahuku. Ya. Jika itu terjadi, aku akan memberitahumu. Arti kecil kemudian menghilang sekali lagi. Beberapa hari terakhir, Little Arti jarang menampakkan diri kecuali jika Vi memintanya. Vi menanyakan apa yang sedang dilakukannya, tetapi ia terus mengatakan bahwa ia hanya mengurus tanah suci. Vi sebenarnya tidak punya alasan untuk meragukannya, jadi ia tidak mengeluh. Anak kecil lain yang berprestasi cukup baik adalah Li Ryu. Dia benar-benar pergi ke pilar cahaya ketiga dan berhasil melewatinya. Tentu saja, tekad Li Ryu tidak begitu mengesankan. Dia baru berusia 12 tahun ketika lulus ujian, dan dia gagal beberapa kali. Tekad seperti apa yang bisa Anda harapkan dari seorang anak? Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari Li Ryu. Yaitu kekuatan garis keturunannya yang bocor keluar. Setiap ras reptil atau naga di sekitarnya di zona aman pilar ketiga merasakan kehadirannya. Namun, pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Draco Phoenix. Beberapa makhluk iblis itu datang untuk berbicara dengannya untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Li Ryu hanya berpura-pura tidak tahu. Atau setidaknya dia mencoba. Yah, dia tidak terlalu pandai dalam hal itu. Untungnya, tidak ada yang bisa menyerang di dalam zona aman. Selain itu, Mian masih bersamanya, jadi dia membantu Li Ryu menghadapi binatang buas iblis itu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah dan mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Tidak terlalu mengejutkan, Mian tidak datang ke alam dimensi yang sama dengan Li Ryu. Dengan lantai-lantai yang acak itu, akan terlalu kebetulan jika dia berada di sana. Namun, waktu yang dihabiskan Li Ryu lebih lama di tingkat bawah sangat bermanfaat. Jumlah kultivator tingkat tinggi berkurang drastis. Seseorang sudah tidak dapat menemukan alam pemecah kekosongan di bawah lantai 5 lagi. Kecuali, tentu saja, mereka sengaja tinggal di sana. Meskipun begitu, Li Ryu dan garis keturunannya yang belum tersegel membuatnya beberapa kali lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Setidaknya, dibandingkan dengan mereka yang juga berjuang di lantai yang sama dengannya. Dia sekarang berada di tahap ke-8 alam jiwa ilahi. Namun berkat garis darah dan meridian elemennya, Li Ryu bahkan mampu melawan alam penempaan jiwa tahap ketiga. Jika dia hanya ingin melarikan diri, bahkan tahap kelima pun tidak dapat menghentikannya.
Faktanya, Li Ryu telah bertemu beberapa kultivator dan binatang iblis seperti itu. Sebagian besar akan mengabaikannya karena kultivasinya. Yang lain akan menyerang untuk melihat apakah dia memiliki sesuatu yang bagus. Jadi Li Ryu mampu mendapatkan banyak pengalaman tempur. Hal baik lainnya adalah bahwa pengalaman-pengalaman ini telah mengasah pikirannya, sehingga sifat naifnya tidak dapat ditemukan lagi. Terakhir, ada hukum apinya, yang berkembang bahkan lebih cepat daripada hukum petir milik Vi. Hal ini terutama disebabkan oleh garis keturunan Draco Phoenix-nya. Beberapa ras memiliki afinitas yang lebih baik dengan elemen-elemen tertentu. Tasier, misalnya, memiliki afinitas dengan hukum petir. Sedangkan untuk Li Ryu, itu adalah hukum api dari sisi Phoenix-nya. Subhukum ledakan secara mengejutkan telah mencapai puncaknya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mampu menguasai dua subhukum lainnya, pemusnahan dan inti api. Pemusnahan berada di tahap menengah, sedangkan inti api berada di tahap awal. Terakhir namun tak kalah penting, Li Ryu juga menciptakan domainnya sendiri berdasarkan hukum apinya. Meskipun itu adalah domain yang umum, fakta bahwa ia dapat menciptakannya sendiri sudah sangat mengesankan. Kita tidak boleh lupa bahwa ia baru berusia 13 tahun dan tidak memiliki pikiran secercah Wisep. Saat ini, Li Ryu kembali berlatih kultivasi. Bahkan, ia sempat berpikir untuk langsung pindah ke lantai 5 karena ia tidak merasakan masalah dengan energi ilahi lantai 4. Namun Mian telah memperingatkannya. Ia mengatakan kepada Li Ryu bahwa kultivasinya terlalu rendah. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat lawannya. Ia seharusnya tidak memasuki tempat itu sebelum mencapai alam penempaan jiwa. Mian tidak bisa berbohong kepada Li Ryu karena kendali garis keturunan Draco Phoenix. Bahkan, dia tidak bisa memikirkannya sama sekali. Berkat itu, Li Ryu mampu menjaga dirinya lebih aman sampai batas tertentu. Dengan demikian, Li Ryu mengikuti peringatan Mian dan memutuskan untuk tidak memasuki lantai 5 sebelum alam penempaan jiwa. Dari sisi Krune, 1 bulan berlalu dengan cepat, dan akhirnya dia memutuskan untuk memasuki lantai 10. Di suatu tempat di lantai 9, semburan energi spiritual tiba-tiba muncul dari area yang tidak mencolok. Energi itu menyebar hingga beberapa kilometer sebelum akhirnya mereda. Hanya saja, saat itu tidak ada orang di dekatnya, jadi tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Krune kemudian keluar dari tempat itu beberapa jam kemudian. Jika seseorang memeriksa kultivasinya sekarang, mereka akan melihat bahwa Krune sekarang berada di tahap kelima alam penghancur kekosongan. Fiuh! Akhirnya aku berhasil. Baiklah, teman-teman, mari kita pergi ke pilar cahaya ke-9. Hevin dengan cepat memasukkan barang-barangnya kembali ke dalam cincin spasial dan terbang ke bahu Krune. Jadi, akhirnya kita bergerak maju. Hanya di sana kita bisa bertemu dengan Fei Fei dan yang lainnya. Namun, kita tidak tahu apakah Laex dan Cinti menunggu di tempat itu. Krune menggelengkan kepalanya. Laex mungkin akan tetap di sana karena dia bersama Li Ryu, Tiane, dan Ruik. Dia pasti mengerti bahwa mereka terpisah. Sedangkan Cinti, dia memutuskan untuk pindah sendirian ketika kita berpisah. Jadi dia mungkin tidak tahu tentang beberapa alam dimensi per lantai. Bagaimanapun, kita akan mengetahuinya begitu kita sampai di sana. Pertama, aku harus menyelesaikan ujian pilar cahaya ke-9. Tanpa membuang waktu lagi, Krune memperhatikan aliran energi ilahi dan pergi. Dia benar-benar cepat sekarang, tidak lebih lambat dari alam penghancur Void tahap 9. Bahkan, dia tidak menggunakan petir kesengsaraan untuk mencapai itu. Sekitar 2 hari kemudian, Krune sudah bisa melihat tujuannya. Tak lama kemudian, Hevin mendeteksi kehadiran orang lain di sekitarnya. Tentu saja, jumlahnya tidak banyak. Paling banyak, sekitar 50 orang. Perlu diingat bahwa setiap lantai memiliki lebih dari 1 pilar cahaya yang dapat dipilih. Selain itu, karena Krune berada di lantai yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang, jumlah peserta terus berkurang. Sejauh ini adalah pilar cahaya dengan jumlah peserta paling sedikit di sekitarnya yang pernah dilihat Krune. Namun, Krune tidak dapat menemukan satupun kultivator atau binatang iblis dengan tingkat kultivasi yang serupa dengannya. Mayoritas berada di puncak alam pemecah kekosongan dengan hanya beberapa yang berada di tahap ke-8. Belum lagi setidaknya 10 orang sudah berada di alam jalan ilahi. Benar saja, saat Krune muncul di sana, beberapa mata menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka semua berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melihat seseorang dengan kultivasi serendah itu lagi. Krune kemudian melihat sekeliling dan tersenyum pada salah satu anggota Void Breaking Realm. Hei, saudaraku. Apakah kau tahu tentang apa ujian pilar cahaya ke-9 ini? Pria itu menyipitkan matanya. Lalu mengapa aku harus memberitahumu? Krune tidak keberatan. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara lagi, kultivator lain memanggilnya. Aku tak keberatan memberitahumu, tapi aku menginginkan fragmen surgawi dari alam semestaku yang kau bawa. Mata Krune berbinar. Dia telah mendapatkan cukup banyak fragmen surgawi ini dari beberapa alam semesta yang berbeda, tetapi menemukan pemilik fragmen surgawi dari alam semesta yang sama terbukti cukup sulit. Bagus. Manakah dari di antara itu yang berasal dari semesta Anda? Kemudian Krune mengeluarkan 22 fragmen surgawi dari tasnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, fragmen surgawi tidak dapat memasuki cincin spasial, jadi Krune harus membawanya. Ketika semua orang melihat itu, mereka terkejut.
Berapa banyak pemilik fragmen surgawi yang telah dibunuh orang ini sampai sekarang? Seketika, semua rasa jijik di wajah para kultivator dan binatang iblis di sekitarnya menghilang. Jelas bahwa kultivasi Krune tidak menunjukkan kemampuan sebenarnya yang dimilikinya. Pria yang mengajukan pertanyaan itu juga menyipitkan matanya. Awalnya, dia tidak peduli apakah Krune akan memberikan fragmen surgawi alam semestanya atau tidak. Jika Krune menolak, dia akan mengambilnya dengan paksa. Tetapi setelah melihat semua fragmen surgawi di tangan Krune, gagasan itu lenyap seperti asap. Pria itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan tersenyum sambil menunjuk ke sebuah fragmen surgawi tertentu. Ini dia, saudaraku. Maukah kau bertukar informasi denganku? Krune mengambil pecahan surgawi itu dan melemparkannya ke arah kultivator sebelum berkata, "Ya, aku punya banyak, tapi sulit menemukan orang yang mau menukarnya denganku. Kalau begitu, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini karena aku sendiri tidak membutuhkannya." Pria itu tampak gembira melihat fragmen surgawi alam semesta miliknya dan segera menyimpannya. Setelah menyerapnya, kultivasinya akan meningkat, jadi dia perlu menembus ke alam jalan ilahi. Karena itu, dia perlu menemukan tempat yang aman untuk melakukannya terlebih dahulu. Baiklah. Pilar ke-9 ini bukanlah ujian kultivasi. Satu-satunya yang dapat Anda gunakan adalah energi ilahi. Di dalamnya, Anda akan menemukan bola transparan besar. Benda itu akan memeriksa seberapa baik Anda dalam mengendalikan energi ilahi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyentuhnya dan mengirimkan energi ilahi lingkungan ke dalam bola tersebut. Namun, semakin banyak energi ilahi yang Anda kirimkan ke dalam bola itu, semakin sulit untuk terus melakukannya. Hasil yang Anda peroleh akan bergantung pada seberapa banyak energi ilahi yang dapat Anda isi ke dalamnya. Krune mengangguk, merasa puas. Tidak heran tidak ada yang terluka di sini. Ini bukanlah uji coba yang berbahaya sejak awal. Pria itu mengangguk. Nilai yang dibutuhkan untuk lulus ujian adalah 50%. Pokoknya, itu saja. Setelah lulus ujian, kamu akhirnya akan masuk ke lantai 10 tempat semua orang berkumpul. Hati-hati saja karena, dengan kultivasimu, cukup banyak kultivator dan monster iblis yang akan mengincarmu di sana. Krune tertawa dan tidak mempermasalahkannya. Dia tahu bahwa alasan tidak ada yang menyerangnya di sini adalah karena dia telah menunjukkan semua fragmen surgawi itu. Jadi, bahkan beberapa orang di alam jalur ilahi tahap awal pun cukup menyadari keberadaannya. Tanpa membuang waktu, Krune bergerak menuju pilar cahaya ke-9. Namun saat itulah 8 batu ilahi muncul di atas Krune. Itu adalah hadiah Krune dari pilar cahaya sebelumnya, yang hanya bisa ia ambil setelah sampai di pilar berikutnya. Semua mata langsung tertuju padanya, dan Krune bisa merasakan keserakahan yang menghampirinya. Namun, Krune sudah mengantisipasinya, jadi begitu dia mendapatkan batu-batu suci, dia mengirimkan energi spiritualnya ke dalam pilar cahaya. Orang-orang di sekitarnya ragu-ragu apakah mereka harus menyerang atau tidak, dan itu membuat mereka kehilangan kesempatan. Namun, mereka segera mencapai kesepakatan bersama. Jika Krune gagal dan muncul di luar lagi, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk mencoba lagi. Adapun bagaimana mereka akan membagi batu-batu ilahi, itu akan bergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Sayang sekali. Krune tidak akan muncul lagi di lantai 9. Di dalam, suara otomatis yang sama seperti biasanya muncul di benak Krune. Uji kendali energi ilahi. Peserta harus mengisi setidaknya 50% dari bola energi ilahi, atau akan dianggap gagal. Peserta memiliki waktu 1 menit untuk memulai uji, atau juga akan dianggap gagal. Setelah uji coba dimulai, bola energi ilahi harus terus diisi. Jika tidak ada energi ilahi tambahan yang masuk ke dalam bola selama lebih dari 1 menit atau jika jumlahnya terlalu sedikit, uji akan berhenti, dan hasilnya akan diperiksa. Tanda hubung. Uji kontrol energi ilahi disesuaikan ke tahap kelima alam penghancur kekosongan, Anda dapat memulai. Tanda hubung. Krune tak kuasa menahan senyum saat melihat bola transparan itu. Jangankan dirinya, pasti tak seorang pun di kelompoknya akan gagal dalam ujian ini. Lagi pula, teknik energi tak terhingga miliknya juga membantu dalam pengendalian energi ilahi. Akan sangat sulit menemukan orang lain yang memiliki kendali lebih baik atas energi ini selain dirinya, teman-teman, dan keluarganya. Itulah mengapa dia bahkan tidak peduli untuk menyembunyikan batu energi ilahi yang didapatnya di luar. Krune yakin bahwa dia tidak akan gagal sejak awal. Meskipun begitu, dia tidak membutuhkan rencana atau apapun. Setelah dia lulus, dia akan menghilang dari distrik ke-9 juga. Baiklah, mari kita mulai. Krune meletakkan tangannya di atas bola itu, dan meridiannya langsung mulai bekerja. Lingkungan tersebut memiliki jumlah energi ilahi yang konstan sama seperti di luar, sehingga Krune tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Tak lama kemudian, energi ilahi mulai mengalir deras ke dalam bola energi ilahi seperti arus yang tak terkendali. Sepertinya aliran itu tidak akan melambat dalam waktu dekat. Yang tidak diketahui Krune adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan tugas ini. 1 jam berlalu begitu cepat, dan bola itu terus menyerap energi ilahi seperti lubang tanpa dasar. Dia takjub melihat betapa banyak energi ilahi yang bisa masuk ke dalam benda ini. Namun, setidaknya dia tahu bahwa dia melakukan hal yang benar. Itu karena suara otomatis akan selalu memberitahunya berapa banyak energi yang didapatkan bola itu dari waktu ke waktu. 10%. 20%.
30%. 3 jam berlalu, dan Krune telah melampaui angka 50%. Lebih jauh lagi, dia mengerti bahwa ujian ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat dari orang di luar sana. Masalahnya bukan hanya kesulitan memasukkan lebih banyak energi ilahi ke dalam. Melakukannya selama itu juga sangat melelahkan, bahkan bagi Krune. Jika baginya saja sudah seperti ini dengan meridian elemennya, apalagi bagi yang lain yang tidak memilikinya. 60%, 70%, 80%. Krune akhirnya mencapai batas kemampuannya. Jumlah energi ilahi yang bisa terus ia kirimkan ke dalam dirinya telah berkurang lebih dari 9/10 dari jumlah awalnya. Namun, Krune tidak ingin menyerah karena itu akan memengaruhi jumlah batu energi ilahi yang akan ia dapatkan di lantai berikutnya. Akhirnya, 1 jam kemudian, Krune mendengar suara otomatis yang sama sekali lagi. Ujian telah selesai. Trier menghabiskan lebih dari 1 menit tanpa menyalurkan jumlah energi ilahi yang diperlukan. Trier telah mengisi 93% dari bola energi ilahi. Tesnya berhasil, selamat. Krune tersenyum sambil menunjukkan ekspresi yang cukup lelah. Jika dia kembali ke wujud wisepnya, dia mungkin bisa berprestasi sedikit lebih baik. Tapi tidak perlu. Dia telah memastikan posisi peserta lain sebelum memasuki ujian ini. Peserta dengan persentase tertinggi hanya memiliki 83% bola yang terisi. Jadi Krune tahu bahwa dia pasti akan menduduki posisi pertama. Bahkan jika seseorang mengalahkannya nanti, dia tetap akan berada di 10 besar. Selama dia berada di sana, dia akan mendapatkan 10 batu energi ilahi. Fiuh. Sekarang aku hanya perlu menunggu Fei Fei tiba di lantai 10 juga. Namun saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Lebih dari 90% bola energi ilahi telah terisi. Syarat untuk transfer khusus terpenuhi. Mengirim peserta ke lantai nomor 0. Tanda hubung. Apa-apaan ini? Berhenti. Terlambat, formasi teleportasi telah aktif, dan Krune telah menghilang. Krune bukan satu-satunya yang terkejut, Little Arti bahkan lebih terkejut lagi. Dia telah mengawasi Krune untuk Vi, jadi dia memperhatikan ketika Krune menjalani ujian. Itu juga pertama kalinya dia melihat seseorang mendapatkan nilai lebih dari 90% dalam ujian pengendalian energi ilahi. Tapi hanya itu, Little Arti juga berpikir bahwa Krune hanya lulus ujian. Apa? Lantai 0. Lantai 0 yang mana? Sejak kapan Tanah Suci punya lantai 0? Arti kecil menyebar pencariannya kemana-mana, tetapi dia sama sekali tidak dapat menemukan Krune. Tuan. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan? Dan juga. Arti kecil kemudian menatap Vi, yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana aku akan menjelaskannya padanya? Di lantai yang disebut lantai 0, tubuh Krune akhirnya muncul. Begitu itu terjadi, dia menyuruh Hevin menyebarkan energi mentalnya untuk memeriksa semuanya. Namun, seluruh tempat itu gelap gulita. Itu kebalikan dari penampakan alam dimensi asal ketika Vi diteleportasi ke sana. Melalui energi mentalnya, Hevin tidak menemukan apapun kecuali sebuah gubuk kecil yang sangat mirip dengan gubuk tempat Vi tinggal. Hevin dan Krune saling pandang lalu bergerak ke arah gubuk itu. Kenapa ini bisa terjadi? Aku sudah sangat dekat dengan yang ke-10. Namun, roh cahaya menegurnya. Berhentilah mengeluh, toh kamu hanya bisa melakukan satu hal, pergi ke sana dan periksa sendiri. Krune menghela napas dan terus berjalan, tetapi saat itulah dia mendengar suara datang dari dalam. Oh. Jadi, akhirnya kau tiba. Pintu gubuk itu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok seorang pria yang berjalan keluar. Anehnya, Krune mengenal pria ini. Turin. Turin adalah binatang iblis yang menjual gulungan giok warisan Mohizar kepada Krune. Pada saat itu, kelompok lain mencoba membeli gulungan giok itu darinya, tetapi Krune ikut campur karena gulungan giok itu memiliki simbol yang sama dengan sekte Mohi di alam semesta Lufile. Pada akhirnya, Ruik melawan pemimpin kelompok lawan dan menang. Krune kemudian pergi ke formasi teleportasi kota untuk berbicara dengan binatang iblis itu, dan di sanalah dia mendengar nama orang ini. Tidak, tunggu. Rambutmu. Meskipun wajahnya sama, Turin sekarang memiliki rambut berwarna pelangi, sama seperti Krune. Namun, Turin tak kuasa menahan tawa. Yah, kurasa itulah nasib semua wisep yang memiliki fragmen surgawi elemen. Tahukah kau? Rambut dalam wujud manusia wisep dengan jiwa ilahi elemen biasa tidak berubah. Hanya wisep yang memiliki fragmen surgawi elemen di dalam jiwa ilahi elemen mereka yang akan melihat perubahan ini pada rambut mereka. Krune terkejut mendengar itu, tetapi itu juga mengingatkannya pada Eldrin, salah satu dari 9 murid wisep wali. Eldrin memiliki jiwa ilahi elemental biasa, tetapi rambut dalam wujud manusianya tidak berwarna pelangi seperti miliknya. Fragmen surgawi. Cinti memberitahuku bahwa sebelumnya hanya ada satu wisep yang memiliki fragmen surgawi elemen, mungkinkah kau adalah? Tiba-tiba, Krune mendengar suara lain dari dalam gubuk kecil itu. Hei, Wali. Berapa lama lagi kau akan membiarkan tamu itu menunggu? Cepat panggil dia masuk. Krune terkejut. Jadi, kamu Wali. Turin, atau lebih tepatnya, Wali, baru saja tertawa terbahak-bahak. Mari kita masuk dulu. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Di dalam gubuk itu, Krune menemukan seorang kultivator yang tampaknya berusia sekitar 30-an. Ia berambut panjang dan tidak berjenggot. Namun, Krune dapat merasakan satu hal. Itu bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan semacam proyeksi dari orang yang sebenarnya.
Orang tua ini siapa? Pria itu mengangguk ke arah Krune sebelum memperkenalkan diri. Namaku Sentoi Havan, orang yang membangun tanah suci ini. Senang bertemu denganmu, Krune. Krune tidak menyia-nyiakan kesempatannya dan langsung bertanya. Lalu, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana keadaan putri saya? Wali dan Sentoi terkejut. Jadi, pertanyaan pertamanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi yang sedang dihadapinya, melainkan tentang keluarganya. Hal itu membuat kesan mereka terhadap Krune jauh lebih baik. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Begitu kamu sampai di lantai 10, kamu akan bertemu dengannya lagi. Krune sangat gembira mendengar itu. Selama Vi baik-baik saja, dia tidak masalah. Adapun apa yang terjadi padanya selama 2 tahun terakhir, Krune bisa menanyakannya nanti. Lalu bagaimana dengan Li Ryu? Dia juga anak dari teman-temanku. Apakah dia baik-baik saja saat ini? Sentoi mengangguk sekali lagi. Memang benar, tapi dia tidak akan mencapai level 10 dalam waktu dekat. Aku yakin dia sengaja tinggal di sini untuk berkultivasi. Meskipun begitu, itu hal yang baik. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, naik terlalu cepat hanya akan membawa kematiannya. Sentoi juga menambahkan, oh, benar. Sebelum Anda bertanya, saya hanya bisa memeriksa kondisi mereka, saya tidak bisa melakukan hal lain selain itu. Krune tidak keberatan. Dia hanya bertanya tentang Vi dan Li Ryu karena mereka adalah satu-satunya anak-anak di kelompoknya. Semua anggota kelompoknya yang lain memasuki tanah suci dengan mengetahui bahayanya, jadi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengeluh tentang hal itu. Hevin kemudian terbang dari bahunya dan mendarat di atas meja di depannya. Aku selalu mengira wali itu semacam dewa atau semacamnya, tapi dia terlihat cukup normal. Yah. Sejauh rambut berwarna pelangi bisa dianggap normal. Wali kemudian tertawa terbahak-bahak sebelum menatapnya. Begitu ya, jadi kau adalah jiwa ilahi, ya. Itu adalah hal yang sangat langka. Bahkan di alam tinggi, keberadaan seperti dirimu sangatlah jarang. Wali kemudian menatap Krune, atau lebih tepatnya, ke arah Wisep Core milik Krune. Dan temanmu yang di sana, maukah kau keluar? Tiba-tiba, petir kesengsaraan ungu keluar dari tubuh Krune dan mengambil wujud seorang manusia petir. Ia juga memiliki penampilan yang sama dengan tubuh Lufile di semesta Lufile. Jadi, kamulah yang mencegahku bicara terlalu banyak, kan? Wali mengangguk. Jangan tersinggung. Hanya saja, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepada Krune. Wali kemudian membungkuk kepada Lufile. Mungkin ini pertama kalinya aku berbicara denganmu, tapi aku telah mendengar banyak hal selama berada di alam tinggi. Suatu kehormatan bagiku untuk bertemu dengan Dewa Petir Ungu. Krune tidak tampak terkejut mendengar itu. Dia selalu berpikir bahwa Lufile adalah seseorang yang sangat kuat pada masa hidupnya. Lufile lalu menatap Wali dan mengangkat bahunya. Nah, sebelum melarikan diri dari sangkar itu dan datang ke alam semesta Dalin, aku tidak tahu siapa kau. Namun, aku tahu kau selalu mengawasi kami. Perasaan diawasi setiap detik ini cukup mengganggu. Ngomong-ngomong, apakah kau yang memilih Krune untuk menjadi inangku? Krune terkejut mendengarnya. Bukankah roh cahaya pernah mengatakan bahwa dia dipilih secara acak? Mengapa Wali yang dipilih? Sentoi yang berada di samping Wali langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau tidak serahasia seperti yang kau kira, kan, Wali? Wali menggaruk bagian belakang kepalanya seolah-olah sebuah kebenaran yang memalukan telah terungkap. Kupikir aku sudah cukup berhati-hati, tapi sepertinya aku tidak bisa menipu Dewa Petir Ungu semudah itu. Lufile mengangguk. Pengaturanmu sangat bagus. Aku benar-benar mengira bahwa aku jatuh ke inti Wisep Krune hanyalah kebetulan. Tetapi seiring waktu berlalu, dan semakin banyak kebenaran tentang Krune dan ras Wisep terungkap, aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Hari itu ketika aku melarikan diri dari sangkar di alam semesta yang indah. Apakah itu benar-benar karena usahaku sendiri? Mempertimbangkan semua pilihan yang mungkin, bagaimana mungkin aku jatuh ke dalam Wisep yang begitu luar biasa? Semakin aku memikirkannya, semakin aku percaya bahwa itu bukan hanya kebetulan. Sentoi Havan setuju dengan Lufile. Kau benar, itu bukan sekadar kebetulan. Wali di sini ingin memberikan perlindungan kepada Wisep kecil yang akhirnya berhasil menguasai teknik energi berlimpahnya. Meskipun fakta bahwa dia lahir di alam semesta Lufile adalah sebuah kebetulan, itu juga menguntungkanmu. Jika tidak, kurasa kau masih akan terjebak di tempat itu. Lufile tidak merasa marah. Entah dia terlibat dalam sesuatu yang tidak dia ketahui atau tidak, itu tidak penting. Faktanya adalah, berkat Wali dan mungkin juga pria Sentoi ini, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bebas. Jadi, pada akhirnya, dia cukup berterima kasih kepada mereka. Tentu saja, dia tidak akan mengakui hal seperti itu dengan mudah. Pokoknya, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah kau bersekongkol dengan bocah bernama Laka itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin Krune bisa sampai di tanah suci ini? Wali adalah orang yang menjawab pertanyaan ini. Itu tidak benar. Aku memang berencana membawa Krune ke tanah suci, tapi itu tidak melibatkan Laka. Bahkan, ide awalku adalah agar dia datang sendirian, bukan bersama seluruh kelompoknya. Tapi takdir memang aneh, siapa yang menyangka bocah bernama Laka itu akan muncul? Jika kau memikirkan rangkaian peristiwa yang mengarah ke sana, kau harus mengakui bahwa itu terlalu sulit untuk dikendalikan.
Krune berpikir sejenak dan harus mengakui bahwa Wali benar. Liryu pertama kali menjadi Draco Phoenix, lalu Laex menyebarkan informasi tentang dirinya. Baru kemudian Laka mengetahui hal ini dan menghubungi Laex. Belum lagi Laex dan Laka sudah berteman jauh sebelum Laex bertemu Krune. Jika semuanya digabungkan, itu memang terlalu banyak untuk dikendalikan oleh seseorang. Ada ratusan cara lain untuk membawa Krune ke Tanah Suci tanpa bergantung pada rangkaian peristiwa acak seperti itu. Selain itu, Wali cukup yakin bahwa bahkan dia pun tidak dapat memprediksi bahwa Liryu akan menjadi Draco Phoenix, yang merupakan alasan utama kedatangan Laka. Krune kemudian memutuskan untuk kembali ke topik utama. Baiklah. Jadi, untuk apa saya berada di sini? Wali mengangguk sambil menunjuk ke arah Krune. Tiba-tiba, meridian elemental dan chaos milik Krune muncul dengan sendirinya. Dari dalam meridian tersebut, Krune bisa melihat semacam energi keluar. Namun, tidak ada rasa sakit atau semacamnya. Jika Krune tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa itu sedang terjadi. Proses itu hanya berlangsung beberapa menit hingga akhirnya, meridian Krune kembali ke tubuhnya. Krune segera memeriksanya, tetapi tampaknya semuanya baik-baik saja. Kultivasi juga berjalan tanpa masalah. Wali menatapnya sebelum menenangkannya. Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun pada meridian elemen dan kekacauanmu. Aku hanya mengambil sesuatu dari sana. Roh cahaya mendengus. Dia benar. Apa yang dia ambil adalah hal yang memungkinkannya untuk mengawasi kita berdua. Sederhananya, meridianmu tidak akan pernah bertindak sendiri lagi. Apakah aku benar? Wali mengangguk. Kuharap kau tidak keberatan. Alasan aku mengamati Krune selama ini adalah untuk memastikan dia bukan Wisep yang salah. Jika dia berubah menjadi orang gila yang hanya menginginkan kekuasaan dan darah, aku sendiri yang akan membunuhnya. Aku tidak bisa membiarkan teknik energi tak terhitungku jatuh ke tangan orang seperti itu. Krune terkejut mendengar itu. Jadi itu sebabnya kamu selalu tahu apa yang terjadi padaku. Wali mengangguk. Ya, tapi semuanya sudah berakhir hari ini. Aku sudah memastikan bahwa kau tidak memiliki tipe kepribadian seperti itu. Tidak hanya itu, kau juga terlalu mementingkan kesejahteraan orang lain di atas dirimu sendiri. Bahkan, aku ingin kau sedikit lebih tegas saat bertarung. Kau jarang membunuh siapapun kecuali jika benar-benar diperlukan atau jika mereka memang pantas mendapatkannya. Bahkan teman-temanmu pun terpengaruh oleh kepribadianmu ini. Lagi pula, aku tidak perlu takut kau akan menjadi pemimpin Wisep yang tirani di masa depan. Itulah alasan aku membawamu ke tempat ini. Sedangkan untuk hal lainnya, aku serahkan padamu. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tunggu. Lalu bagaimana dengan murid-muridmu di jalur elemen? Lagi pula, apakah kau tidak ingin mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di dunia Wisep? Cinti dan aku telah menyebarkan teknik Myriad Wisps kemana-mana, kau tahu. Seharusnya sudah ada ratusan, bahkan ribuan, alam semesta di mana kau dapat menemukan teknik Myriad Wispsku. Wali mengangguk. Kau benar. Aku tidak punya urusan apapun tentang mereka. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan, dan aku akan membantumu jika memang benar-benar dibutuhkan. Apalagi Krune, bahkan Lufile pun terkejut mendengar itu. Bukankah membebaskan para roh jahat itu termasuk dalam tujuanmu? Mengapa kau tidak mau ikut campur? Wali menggelengkan kepalanya. Namun, yang harus menjawab adalah Sentoy. Dia bahkan tidak bisa melakukannya meskipun dia mau. Sentoy menatap Wali, dan mereka saling mengangguk. Wali tidak akan hidup lama lagi. Ledakan. Kelompok Krune merasa seperti disambar petir. Mati sangat cepat. Tapi bukankah kamu memiliki umur tak terbatas setelah memasuki alam jalan ilahi? Wali mengangguk. Kau benar, tapi aku tidak mati karena kehabisan umur. Sebaliknya, itu disebabkan oleh cedera yang kudapatkan saat melawan para pendaki itu. Sebelum kau bertanya, tidak ada yang bisa dilakukan. Pertama-tama, aku sudah hidup cukup lama, jadi aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Hevin lalu memikirkan hal lain. Tunggu, ada yang janggal. Dari apa yang Cinti ceritakan, kau datang dari alam tinggi karena murid-muridmu terbunuh. Tapi kita semua tahu bahwa mereka masih hidup di alam dimensi jalur elemen. Kalau begitu, lalu kenapa kau turun ke sini? Wali setuju dengan Hevin. Itulah yang sebenarnya terjadi. Aku turun karena merasa mereka telah dibunuh. Untungnya, berbeda dengan kepercayaan mayoritas, jiwa mereka tidak hancur. Aku hanya bisa berterima kasih kepada Rile untuk itu. Dialah yang menciptakan metode untuk menjaga agar jiwa semua muridku tetap aman. Namun, aku sudah lama naik ke tingkat yang lebih tinggi ketika dia menciptakan hal seperti itu, jadi aku tidak mengetahuinya. Krune teringat pada Rile. Di alam jalur elemen, dia adalah roh jiwa ilahi utama kematian. Sebenarnya, Rile sendiri pun tidak menyangka bahwa ia perlu menggunakan metode itu pada semua Wisep secara bersamaan. Itu seharusnya hanya sebagai tindakan pencegahan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saudara laki-laki dan perempuannya. Kalian mungkin bisa membayangkan sisanya. Aku merasakan jiwa semua muridku hancur, jadi aku benar-benar turun untuk membalas dendam. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa aku bisa turun tanpa terpengaruh oleh paksaan masuk ke alam bawah. Tapi begitu juga kekuatan-kekuatan lain. Aku berencana untuk bertarung sampai akhir, tetapi saat itulah aku menyadari bahwa Rile dan yang lainnya sebenarnya tidak mati. Sisa ceritanya, kalian sudah tahu. Lalu Lufile bertanya.
Bagaimana dengan fakta bahwa mereka ditahan di jalur elemen? Seperti yang Anda ketahui, begitu seseorang mencapai alam jalur ilahi, dia tidak bisa lagi berhenti berkultivasi sepenuhnya. Mungkin dibutuhkan beberapa siklus kekacauan, tetapi mereka akhirnya akan mencapai puncak alam ilahi dan dipaksa untuk naik. Atau mati dalam upaya tersebut. Namun, mereka telah berada di dalam jalur elemen jauh lebih lama daripada waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan energi yang dibutuhkan. Sentoi setuju dengan Lu File. Anda benar. Mengikuti logika tersebut, mereka seharusnya sudah naik ke surga atau mati selama masa kesengsaraan kenaikan. Namun, Anda melupakan poin utamanya di sini. Mereka pernah mati sekali, jadi mereka kehilangan tubuh wisep mereka. Lu File langsung mengerti maksud mereka. Begitu ya, pantas saja mereka tidak bisa muncul di hadapan kita dengan tubuh asli mereka. Alam dimensi jalur elemen itu bukan hanya tempat mereka meneliti teknik energi tak terhitung. Itu juga lokasi di mana mereka membentuk kembali tubuh wisep alam keilahian mereka, benar. Tapi, kenapa butuh waktu begitu lama? Wali membenarkan. Memang benar. Tanpa tubuh wisep mereka, kultivasi mereka benar-benar terhenti. Adapun mengapa prosesnya memakan waktu begitu lama, itu karena kami tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Ah, baru sekarang roh cahaya menyadari masalah ini. Memang, tubuh wisep berbeda dari ras lain di seluruh alam semesta. Ia terbentuk dari intinya, dan hanya itu. Namun, selain wali dan murid-muridnya, belum pernah ada wisep alam keilahian sebelumnya. Jelas, tidak ada teknik yang tersedia untuk menciptakan kembali tubuh wisep. Jika itu ras lain, mereka mungkin sudah memiliki metodenya. Bahkan jika suatu ras belum mengembangkannya di masa lalu, pasti ada ras serupa yang telah melakukannya. Dengan menggunakan teknik ras lain sebagai referensi, tidak akan terlalu sulit untuk menciptakan teknik sendiri. Sayangnya, tidak ada ras lain yang dapat digunakan sebagai referensi saat menciptakan teknik untuk membangun kembali tubuh wisep, atau inti wisep, jika Anda mau. Itu bukan satu-satunya masalah. Inti wisep terlalu berbeda. Ia tidak dihasilkan oleh rahim, sel telur, pembelahan, atau apapun yang dimiliki oleh mereka yang memiliki tubuh material. Aku sudah hidup begitu lama, tetapi aku masih tidak tahu mengapa wisep dilahirkan. Itu benar-benar menjadi hambatan besar dalam penelitian mereka. Namun, saya percaya bahwa mereka hampir mencapai terobosan. Jika saya tidak salah, tidak akan lama lagi sebelum mereka akhirnya dapat menciptakan inti pseudo wisep tempat mereka dapat menempatkan jiwa mereka di dalamnya. Lu File mengangguk sekali lagi. Baiklah, itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk saat ini. Jadi, apa lagi yang kalian berdua inginkan? Jangan bilang kalian membawa Krune ke sini hanya karena ingin menyingkirkan benda itu dari meridiannya. Krune juga memiliki pemikiran yang sama dengan Lu File, begitu pula Hevin. Hahaha. Ternyata bukan itu saja. Namun, yang menginginkan sesuatu dari Krune bukanlah aku, melainkan Sentoi. Sentoi Havan menghela napas setelah mendengar itu. Aku memang membutuhkan satu hal darimu. Lebih tepatnya, aku membutuhkan bantuan Lu File. Tetapi karena dia hanya bisa berada di dalam yayasan Krune, aku tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan temanku, Wali. Lu File menyipitkan matanya sambil menatap proyeksi pria di depannya. Kamu tidak berada di alam bawah, kan? Sentoi mengangguk. Benar. Untuk saat ini, aku hanya akan memberitahumu ini. Para dewa, mulai bergerak lagi. Lu File menunjukkan ekspresi terkejut seolah-olah dia baru saja mendengar bahwa alam semesta akan meledak. Apakah mereka gila? Apakah mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka mengutak-atik itu? Bukankah apa yang terjadi di masa saya sudah menjadi pelajaran yang cukup? Sentoi mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Tapi kau tahu bagaimana rasanya menjadi dewa. Umur tak terbatas dan kekuasaan mutlak. Kau, lebih dari siapapun, tahu seperti apa rasanya menjalani kehidupan seperti itu. Lu File menundukkan kepala sambil memikirkan masa lalu. Dia sama sekali tidak bisa membantah kata-kata Sentoi. Krune dan Hevin, di sisi lain, benar-benar bingung. Apa yang kamu bicarakan? Namun, Lu File langsung memotongnya saat itu juga. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lu File lalu menoleh ke arah Sentoi dan bertanya. Tidakkah kau lihat kondisiku? Apa yang kau harapkan dariku? Sentoi hanya tertawa setelah mendengar itu. Dewa petir ungu senior terlalu rendah hati. Kita berdua tahu bahwa kau pasti bisa memulihkan kekuatan penuhmu. Tentu saja, aku hanya tahu tentang ini karena aku dan Wali berteman. Selain aku, tidak ada orang lain di alam tinggi yang tahu apa yang terjadi pada senior. Wajah Lu File menjadi gelap. Apakah ini sebuah ancaman? Namun, Sentoi langsung menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pemulihan senior. Itu kesepakatan yang kubuat dengan Wali agar aku bisa bertemu denganmu. Lu File menatap Wali, yang mengangguk. Jangan khawatir. Aku berani bertaruh nyawaku bahwa dia tidak berbohong. Kecuali jika Dewa Petir Ungu Senior menginginkannya, Sentoi tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Lu File kemudian mulai berpikir. Bukan karena dia mempercayai mereka, tetapi karena tidak banyak yang bisa dia lakukan bahkan jika Sentoi dan Wali berbohong. Ini akan membutuhkan waktu. Aku masih jauh dari kemampuan untuk memulihkan kekuatan asliku. Namun, jika itu berarti aku bisa menghentikan orang-orang bodoh itu, aku tidak keberatan digunakan untuk tujuan ini. Mata Sentoi langsung berbinar.
Terima kasih, senior. Soal waktu, senior tidak perlu khawatir. Saya masih memiliki cukup pengaruh untuk menundanya dalam jangka waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah itu akan cukup bagi senior untuk memulihkan kekuatan Anda, tetapi saya bersedia bertaruh untuk ini. Lu File berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baik sekali. Bersambung.